Tuhan. Tuhan menjelma sebagai manusia. Oke, coba punya Bible nggak? Ada. Udah, coba buka Bible-nya coba. Kok diusir bang Bang Madlan tadi? Ayat berapa? Oke, buka Matius 11:25 coba. Sudah. Matius 11. Aduh. Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi." Pertanyaannya, menurut Yesus, Tuhan langit dan bumi itu adalah Bapa. Sekarang menurut Bang Andreas, Tuhan langit dan bumi itu merujuknya kepada A. Yesus, B. Bapa, C. Kedua-duanya. Jawab. Macet. Gimana? Bentar. Di dalam Matius 11:25, pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi." Pertanyaannya, ketika Yesus mengatakan, menurut Yesus, Tuhan langit dan bumi itu adalah Bapa. Terus, menurut Bang Andreas, Tuhan langit dan bumi di dalam Matius 11:25 ini merujuknya kepada A. Yesus, B. Bapa, C. Kedua-duanya. Silakan. Ya kepada Bapa lah. Kepada Bapa. Berarti Yesus di sana bukan Tuhan berarti ya? Tuhan juga. Ya, Bang Andreas. Berarti di sana Yesus itu bukan Tuhan berarti di sana ya? Lah kan Yesus lagi di bumi. Yesus di bumi. Berarti Yesus di bumi itu Tuhan apa bukan Tuhan? Macet. Tuhan menjelma sebagai manusia. Ya, ketika Yesus berada di bumi itu Tuhan apa bukan Tuhan? Tuhan. Malu. Loh, tadi katanya itu kan berada di bumi. Sekarang ketika Yesus berada di bumi, Tuhan apa bukan Tuhan? Tuhan. Tuhan bisa berada di mana saja, Bang. Oh, Tuhan bisa berada di mana saja. Di toilet bisa. Kuasanya nggak terbatas. Ya, di toilet. Di lubang hidung bisa. Di kloset bisa. Di kloset bisa. Septic tank lengkap. Ngapain deh Tuhan ke kloset? Ya kan saya mau kan berak kan. Lubang hidung ini bisa deh kalau dia mau. Di lubang hidung bisa juga gitu. Semua bisa, mau di mana juga bisa namanya. Ayat 273 itu kan di lubang hidung. Bentar, Bang Kulpun. Aku cari Tuhan dulu di lubang hidungku. Ada bang. Nggak ada. Ayat 273 bang. Kan kau nanya. Tuhan bisa di bumi ya, bisa dong. Iya, kita buktikan. Benar nggak Tuhan berada di lubang hidung? Kan. Nggak ada ini. Upil bang. Tadi kau kan nanya. Upil. Iya, kan tidak ada ini kan? Kau bandingkan sama masa sekarang. Kau yang lucu. Iya, lucu. Ini buktinya apa? Nggak ada. Upil, tidak ada Tuhan loh yang ini. Upil yang ada. Kau ceritakan masa lalu masa sekarang. Berarti Tuhanmu upil gitu. Masa lalu masa sekarang. Iya, berarti Tuhanmu upil gitu. Kan kayak gitu kalau berdebat sama orang Islam payah. Oh, payah. Oke. Pada mulanya adalah Bang Kalbunnya sebentar dong, Bang Kalbun. mengeras jadi Bodoh kau. Ya, oke. Silakan Andreas, coba. Apa? Sekarang gue tanya lah kau. Muhammad Silakan tanya, silakan tanya. Muhammadmu di mana sekarang? Di dalam Barca, terus? Mana buktinya? Mana ayatnya? Loh, mana buktinya, mana ayat? Oke, sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Yesus sekarang berada di mana? Iya, aku jawab. Yesus sekarang berada di mana? Iya, sekarang saya tanya. Yesus sekarang berada di mana? Jawab dulu. Iya, Yesus sekarang berada di mana? Ditanya kok malah balik nanya. Iya, sekarang Yesus berada di mana? Tanya Muhammadmu sekarang di mana? Lo tadi kan belum selesai pertanyaanku. Kamu lari, oke, aku ikutin.
Bang, di alam Sekarang kubur, giliran aku. kenapa? Sekarang aku jawab pertanyaan. Kamu bertanya tidak masuk akal. Di mana Nabi Muhammad itu harus dikatakan bahwa di dalam Al-Quran itu harus ada datanya bahwa Nabi Muhammad akan meninggal dunia itu berada di ini ya berada di ini. Kita belum sempurna. Gitu. Itu yang kamu inginkan gitu. Nah, sekarang saya tanya, Yesus itu berada di mana? Ya tunjukkan lah. Yesus berada di mana? Di surga. Iya, di surga. Ada buktinya nggak? Nah, terus Muhammad di mana? Ya, ada buktinya nggak Yesus berada di surga? Aku tidak mau ayatnya, karena itu dibuat oleh Yohanes, bukan dia. Coba tunjukkan satu saja bukti Itu potret atau lukisan bahwa Yesus berada di surga. kau nanya. Pertanyaan itu aku mau jawab. Muhammad mana? Di mana di surga? Iya, coba jawab. Coba jawab. Jawab betul. Karena Jawab apa? dulu, Ketika baru kamu nanya. menanyakan, ketika kamu menanyakan Nabi Muhammad itu berada di dalam barzah, ada buktinya nggak? Ada datanya nggak di dalam Al-Quran? Al-Quran itu bukan buku sejarah, men. Itulah kau kan. Kau kerjamu cuma nanya, ditanya kau bingung. Iya, Al-Quran itu bukan buku sejarah, men. Sudah paham? Sekarang saya tanya nih. Jadi buku apa? Aku akan bertanya dengan datamu dirimu sendiri. Sekarang tunjukkan, buktikan Yesus tersalibkan. Coba. Bukti Yesus disalibkan itu mana? Coba tunjukkan. Salibkan. Buktikan Yesus tersalibkan. Coba. Bukti Yesus disalibkan itu di mana? Ya kau percaya nggak Yesus disalib? Ngapain kau nanya? Loh, kamu percaya apa tidak? Kamu percaya Ya apa kau tidak? ngapain nanya? Sementara di Al-Quran. Sementara di dalam Bible Apa yang kau juga tanya? mengatakan seperti itu. Apa yang Yesus kau tanya? tidak tersalibkan. Sementara di dalam Apa yang kau tanya? Bible Aku juga tanya mengatakan seperti itu. Yesus tidak tersalibkan. Buktikan. Paulus yang Ya, mengatakan apa yang kau Roma tanya 14 tentang nomor Yesus disalib? 9. Sabar. Apa yang Paulus kau yang tanya? mengatakan Yesus Roma 14. Sementara kau nggak percaya Yesus disalib. Sabar. Karena memang buktinya di dalam Siapa Bible yang begini? mengatakan itu Yesus tidak tersalibkan. Mana bukti ya? Mana Sabar. bukti ya? Iya, ini buktikan ini di Roma. Enggak, kau anak siapa? Sabar. Kau anak bapakmu enggak, Bos? Sabar. Kau anak bapakmu enggak? Buktinya siapa? Yo, kenapa ini? Kenapa? Ada apa nih? Sabar Yang ya, ini sabar enggak ya. disukinya Kalian. pertanyaannya enggak logis ini. Ini framing Yang ini. bertanya yang nggak logis itu siapa? Kok enggak? Halo, kok menyalahkan Pertanyaanmu lah. Ini kau yang framing. Iya, makanya Pertanyaanmu sekarang itu busuk, pertanyaan orang bodoh itu. Iya, sekarang aku tidak framing. Siapa Di sini yang aku tidak framing. Aku buktikan. agama, tapi kan Bang Dia, izin ini urusan saya ini dulu Bang ya. Gimana ya? Oh ya, bentar dulu Bang. Aku buktikan bahwa omonganku tadi bahwa Yesus tidak tersalibkan di dalam Bible. Paulus yang mengatakan Roma 14 nomor 9, sebab untuk itulah Kristus mati dan bangkit kembali supaya ia bisa menjadi Tuhan. Paulus sendiri yang mengatakan di dalam 1 Korintus 15 nomor 15, sebab kami para rasul adalah pendusta karena kami telah mengatakan bahwa Yesus telah dibangkitkan dari kuburnya. Andai kata orang mati tidak dibangkitkan, tentu saja hal itu tidak betul. Benar, Paman. Benar, Paman. Buktinya Ayo, Yesus apa disalibkan apa tidak? Siapa menjadi saksi bahwa Yesus tersalibkan? Siapa? siapa yang menjadi saksi? 12 muridnya. Coba, Siapa yang menjadi mana? saksi? Kalau Hmm, saya tanya siapa kamu, menjadi siapa saksi yang bahwa menjadi Yesus saksi? tersalibkan? Yang Coba, menjadi saksi siapa? Al-Quranmu itu turun di Siapa yang menjadi saksi bahwa Yesus tersalibkan? Siapa yang menjadi saksi? Siapa yang menjadi saksi? Siapa yang Saksi kamu menjadi tadi. saksi Kamu bahwa aja, Yesus kamu nggak tersalibkan? bisa. Siapa yang menjadi Ya, saksi kalau kamu itu siapa yang benar menjadi bapakmu? saksi? Loh, Itu aja. kita bahas tentang buktikan Enggak, Yesus pertanyaanmu tersalibkan, itu loh, bukan pertanyaan orang masalah bodoh Al-Quran. itu. Pertanyaan Sekarang orang bodoh tunjukkan itu loh. Pelos, sekarang tunjukkan. Enggak, kamu gini loh, kalau saya Tunjukkan, buktikan Yesus siapa yang menjadi saksi bahwa Yesus mute disalibkan. dong, Coba. jangan di mute. Kamu dilahirkan ibumu. Siapa yang menjadi saksi Sperma bahwa atas Yesus sperma disalibkan? bapakmu. Siapa? Saksinya siapa?
Siapa yang menjadi saksi Bang Dias. bahwa Yesus tersalibkan? Biar Siapa? abang jawab. Siapa yang saksi? Siapa yang menjadi saksi Al-Quran itu turun? Sama Muhammad. Udah Maria banyak lah, banyak Itu saksinya. ada. Udah sabar bang. Ini sama-sama nggak ada Maksudnya saksi. gini bang. Gimana bang? Ini Kita kita nggak usah. bicara agama itu yang benar-benar. Pertanyaannya itu kan benar-benar. Baik, Bang. pertanyaan menjebak itu. Kita tidak tahu. Ah, Emang ada kita Tadi yang pernah lihat pertanyaannya Tuhan di sini? Pelos, biar kamu tahu ya, biar Saya kamu tanya tahu. dulu kamu, Tadi yang host. bertanya kepada saya tidak logis itu adalah Andreas. Dari tadi Dikira saya buku di bawah. dikira Dengar. Al-Quran buku sejarah harus menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu berada di alam barzah sekarang ketika meninggal dunia. Tidak, paman. Nah, sekarang aku buktikan. Makanya aku buktikan Bos, benar nggak nih kita apakah itu ini pantas beragama dikatakan untuk dongeng? baik, bos. Beragama itu untuk baik. Buktinya Bukan beragama, jadi buktinya beragama begini, Bang begini, Pelos, begini, jadi Bang nggak Pelos, baik. jujur. tunjukkan kayak mana baiknya. Kalau ibaratnya Kau nggak masuk akal. ajaranmu mana yang baik-baik supaya orang bisa menerimanya, berbicaralah yang baik-baik. Sekarang aku tanya dari tadi dulu, aku kasar ada nggak? kita Dari yang tadi pernah aku lihat kasar Tuhan nggak? di sini. Dari tadi aku kasar nggak, Pelos? Loh, ya pertanyaanmu itu loh yang membuat emosi. Pertanyaan apa? Pertanyaanku kasar gitu. Berarti Tuhanmu di mana? ketika saya Coba, bertanya, sekarang berarti gini, ketika sekarang saya tanya. minta pertanyaan, Tuhan, berarti tadi ketika kan saya bertanya, pertanyaan, Tuhanmu di mana? buktikan Yesus Sekarang saya tanya tersalibkan kamu. itu berarti kasar. Tuhanmu gitu. di mana? Hah? Kenapa? Dias. Sekarang saya tanya Tuhanmu di mana? Itu Tadi kan ketika bilang bapak begitu. sama makmu membuat kau tanya siapa saksinya, kayak gitulah pertanyaan kau itu. Oke, sudah. Ya, itu jadi kita kan bingung, padahal kita kan mau diskusi Di mana yang dalam baik-baik Bible itu kan sebenarnya. ada Iya, yang saya nanya mengatakan itu. anaknya ini. Kamu tidak paham. Siapa saksinya? Ya, berarti kamu tidak tahu ayat itu bahwa ada saksi bahwa Yesus tersalibkan. Ada. Kamu tidak tahu itu. Kamu tidak tahu ternyata itu ya. Tidak tahu ya. Kami tak perlu Kamu tak perlu tahu. saksi-saksi. Intinya imanin Tak saja. perlu gitu. saksi-saksi, tapi ada di Oh, situ. nih. Di Nih, Alkitab nih. itu ada. Nih, dengar. Nih, biar kamu tahu ya, biar kamu tahu. Sama seperti ini, Dos. Iya, Bos, yang kamu sama tahu, seperti biar kamu ini. tahu. Al-Quran itu Ya. turun di Gua Hira sampai Ya, oke. Diam dulu. Pelas. melalui malaikat Jibril. Pelas. Kan gitu. Pelas. Biar kamu tahu ya, biar jika kamu tahu. meyakini itu yakini. Ya, oke. Diam dulu. Bang Dias, izin urusan saya ini. Ya, Bang Kalbun, izin dulu Bang Kalbun. Bang Pelos, ya, sekarang biar aku kasih tahu kamu ya, yang menjadi saksi dikatakan oleh Yohanes itu adalah Bu Maria Magdalena, Maria Bunda Yakub dan cewek-cewek lainnya. Nah, terus yang dikatakan oleh Markus apa? Di dalam Markus 14:50. Semua murid Yesus melarikan diri. Pertanyaannya, ketika Yohanes mengatakan yang menjadi saksi adalah Maria Magdalena dan Maria Bunda Yakub, yang melihat ini siapa? Yohanes dapat info dari mana? Sedangkan Yohanes melarikan diri. Dijelaskan oleh Markus, semua murid Yesus melarikan diri dan meninggalkan dia. Terus Yohanes dapat info dari mana bahwa Maria itu ada di sana? Dari Mana? telegram, Dari grup PA. paman. Dari grup PA, dari Telegram. Pikir secara logika. Jangan Anda mengatakan saya itu tidak paham ketika saya bertanya buktikan Yesus tersalibkan, saya kasar. Anda salah, paman. Tidak ada satupun pendeta yang bisa ngebantah perkataan saya itu. Tidak ada, paman. Mau buktikan lagi perkataan saya. Udah, jangan Kalau masalah banyak saksi, dibuktikan, kalau masalah paman. saksi banyak, kalau masalah saksi banyak, tapi itu nggak penting. Paman, macet Buktinya apa? internasional, paman. Ya, menjadi saksi itu siapa? Nggak Menjadi saksi itu siapa? tertuliskan di situ banyak saksi. Loh, berarti Kalau cuma penyaliban itu- omong-omong. Yang menjadi saksi itu berarti cuma omong-omong, tidak tertuliskan gitu ya? Di situ aja ada saksi. Sekarang gini loh. Loh, di mana? Macet Siapa yang menjadi saksi di sana? Siapa? Siapa yang menjadi saksi di sana? Siapa? Al-Quran turun. Iya, siapa yang menjadi saksi di sana? Siapa? Siapa yang melihat? Siapa yang melihat? Oh, orang Ya Yahudi. sudah. Yang melihat siapa? Yang Bos? Oke, sabar. Yang menjadi saksi ketika Nabi Muhammad itu adalah menerima firman-Nya itu adalah cukup Allah itu sendiri. Karena Allah Maha Penglihat. Yesus tidak Maha Penglihat, men. Cukup Siapa Allah itu yang sendiri. melihat, yang Cukup Allah itu menyaksikan, sendiri. diterima siapa?
Bang, Oke, saksinya dari Bang Pelos, abang tanyakan saksinya dari siapa, Bang? Dari apa saksinya, Bang? Tadi kan dibilang yang nulis Apakah kitabmu itu siapa? dari Kan gitu. manusia ataupun dari makhluk yang lain ataupun dari apa, Bang? Coba saksi dari mana yang Kalau, abang kalau tanyakan? ya ini yang saya tanya. Ini yang saya tanya. Quran itu turun ke Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Nah, saksinya siapa? Izin dulu, Bang. Saksinya kalau dari manusia abang tanyakan tidak ada. Kalau memang ada Nah saksi dari itu sabar dulu, Bang. Bang Kalau Kalbu, memang izin dulu saksinya biarkan Bang manusia, Dias dulu dengan kan? Velos. Berarti yang saksi ini mendengar firman. Assalamualaikum, juga permisi. gitu. Jangan dipotong dulu lah, baru Tadi ada yang bilang mau tantang pendeta kah? Oke, baik. Bis, Oke, Mamon. Silakan Pak Bom Bom, naik Pak Bom Bom. Silakan. Oh, saya sudah di atas ini. Oke, silakan Pak Bom Bom. Ya, silakan. Bom Bom. Anda bilang Anda tantang, habis itu saya bertanya ya. Oke, silakan. Baik ya. Oke, Ketika saya tunjukkan Oke, data ya. baik. Sudah, Tunjukkan saya data. sudah Oke, tunjuk silakan. pertanyaan. Oke. Ah, ini enak nih bom-bom nih. Oke, silakan. Ya Tunjukkan. udah, sabar. Saya tunjukkan ya. Mm-mm. Anda bertanya Markus tadi Markus berapa 15 ya. Nah, saya jawabnya di sini. Markus 15 apa itu di sana? 1451 itu tadi ya. Bentar. Lu kan bertanya apa? Sebentar, lu bertanya apa? Buktikan Yesus tersalibkan, buktikan. Oke, enggak, sabar. Menjadi saksi kan? Enggak, coba Bang Kalbu diam dulu ya. Ini buat yang tamen ya. Buat Yang lain diam. Kemarin diam Oke. lagi. Coba Anda bertanya buktikan siapa Yesus menjadi tersalibkan, saksi Bang. kah? Ya udah. Buktikan Yesus tersalibkan coba. Iya, buktikan. Saya kasih tunjuk. Anda bertanya siapa yang saksi, oke? Iya, buktikan Betul. Yesus tersalibkan coba silakan. Iya, Anda bertanya saksi kan? Iya, terus Kalau bukti banyak, sabar. Yohanes 19 ayat 26 dan 27. ya. Ketika Yesus melihat ibunya Bunda Maria dan murid, ini murid yang dikasihinya, ada murid kan? Yang dikasihinya di samping ibunya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Berarti Yesus ya. Kemudian katanya kepada muridnya berarti Yohanes yang nulis ini, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid Yesus menerima dia di dalam rumahnya. Anda sekarang pergi ke Turki, di sana ada Yohanes punya rumah dan Bunda Maria. Jangan ketawa. Sekarang saya bertanya. Aku bisa bantah nggak? Saya sudah jawab, murid itu Yohanes. Aku bisa bantah nggak? Ya sabar, nanti kau bantah. Kau bantah dan kau jawab. Bentar. Aku bisa bantah. Sabar. Jangan kejang-kejang. Saya sudah jawab. Ya sabar. Sekalian saya bertanya, habis itu saya diam. Surat 42 ayat 29. Itu harus menyelesaikan Hewan melata yang di bumi dan di langit apa? Silakan. Silakan, Bang. Kita itu harus menyelesaikan satu permasalahan, satu topik. Iya, jangan takut ditanya. Teman-teman, mencret dia ya. Iya, silakan. Ketika saya Sudah saya jawab. Silakan, ku jawab. Silakan, saya diam. Oke, sudah. Oke, sekarang ketika saya menjelaskan, ketika saya membantah, ketika saya bertanya kepada kamu, apakah saya tidak bisa berbantah? Nah, buktinya yang melihat itu Yohanes yang mengatakan seperti itu. Buktinya Yohanes melarikan diri. Yang dikatakan oleh Markus 14:50. Buktinya semua murid Yesus meninggalkan dia atau melarikan diri. Iya, pakai data Sekarang dong. saya tanya, Data. sekarang saya tanya, Yohanes dapat info dari mana? Dapat dari WA grup WA kah atau Telegram kah? Tolong baca, jangan bodoh. Baca Yohanes. Baca Yohanes 19. Yang saya tunjukkan. Enggak, baca. Tolong baca. Saya suruh Anda baca, kenapa Anda tidak baca? Tolong baca. Anda bantah, tolong baca. Bom-bom, jangan kejam. Saya enggak kejang-kejang. Baca. Silakan saya diam, baca. Yohanes dapat info dari mana? Tolong baca ayatnya. Saya sudah tunjukkan ayatnya. Iya, Yohanes Baca dapat dong. info dari mana? Binatang kau bom-bom. Bagus kok aku terima di sini kok gendut tadi.
naik minta lagi permintaan kalau berani kau naik. Jangan kejang-kejang kau di sini. Santai aja. Kejang. Setelah bom-bom kan sudah kejang-kejang katanya jelas. tuh Mas bom-bom kejang-kejang. di salah satunya bom-bom. Iya kan sudah jelas. Yohanes mengatakan seperti itu. Yang menjadi saksinya itu ada Bunda Maria, ada Maria Magdalena. Emang iya, Yohanes mengatakan seperti itu. Nah pertanyaannya, Yohanes dapat info dari mana? Sedangkan Markus mengatakan semua murid Yesus melarikan diri, meninggalkan dia. Pertanyaan Dari telegram, Paman. Bang Kalbu, semua murid Yesus itu merujunya kepada 1, 2, 3, 4, 5 orang apa semua atau ke-12 muridnya? Jawab silakan. Mana pembom? Dari telegram, Paman. Dari grup gitu. Dari YouTube. Ini Mardan udah naik. Kita luruskan lagi Mardan nih. Sosokan itu si badan babi itu. Bom. Dia tuh dia panas ke sini karena sering malu sama saya di sendirinya sendiri. Telegram. Panas menggunakan telegram. Bom. Kejang-kejang si bom-bom. Oke, Bang Haus, Bang Amar. Ya, Ini nih, Bang Dias. Islam nggak berani lawan apologet Kristen. Bang Dias, boleh saya minta Silakan. waktu sebentar nih sama Mardan. Silakan. Oke, baik. Bang Mardan. Bang, tolong dibesarin Bang Mardan. Bang. Biar enak. Bang Mardan. Kan tadi kita membahas firman, betul kan? Bang Mardan monitor, Bang. Bang Mardan monitor. Bom-bom kalau mau naik jangan kejang-kejang. Naik kejang-kejang deh. Bang Mardan monitor, Bang. Loh, kok nggak menjawab Bang Mardan? Cek, suara saya ada? Cek, suara saya masih ada? Loh, Ada. Mardan nggak ada suaranya Mardan. Bang Mardan monitor, Bang. Lagi cari nafkah dulu, Bang. Bang Mardan monitor, Bang. Enggak dengar Bang Mardan. Itu Bang, speaker HP-nya kemasukan Roh Kudus Bang. Coba dibersihin dulu. Nggak dengar suara Bang. Bang Mardan monitor. Aduh, gimana mau diskusi? Mana dia yang sosok keras tadi itu mana? Pak Bom-bomnya mana? Mana dia? Pembom-bomnya mana? Enggak, belum Itu kita Mardan. menyangka dia udah menanyakan gitu kan. Kejang-kejang dia, langsung naik kejang-kejang bom-bom Cara gitu. nipu-nipu dia. Iya, emang gitu sih Bom-bom, memang gitu dia. Cara-caranya gitu dia. Iya. Ketika baru dijawab, padahal kita itu belum ketika nih, contoh nih, ketika satu materi belum selesai, apakah guru akan mengajarkan yang lain? Kan tidak. Materi itu harus clear dulu. Pertanyaan itu harus clear dulu. Yang kita bahas itu adalah buktikan Yesus tersalibkan. Harus clear. Benar apa tidak buktikannya. Itu yang harus kau pahamin. Andreas mana Andreas? Monitor masih. Pelos mana? Turun juga Pelos. Pelos turun juga. Ini Bang Andreas. Tadi abang kan arahannya ke firman juga gitu ya Bang. Benar kan? Bang, tolong tunjukkan di Bible abang, firman itu bukan Allah. Oh, Data Bang ya, saya minta dari Kejadian sampai Wahyu, tolong tunjukkan salah satu ayat di Bible abang yang mengatakan firman itu bukan Allah. firman itu bukan Allah.
Ntar. Cat paman. Apa main kelereng dulu kita? Nanti kalau udah ada panggil ya. Main Itu PS bukan aja, main PS aja, main bola. Mumpung lama. Apa tuh pertanyaan bang? Oke, Bang. Firman itu bukan Ini Allah kan- gitu. Bang, Yohanes 1:1 di ujungnya mengatakan firman itu adalah Allah, ya kan? Sekarang saya minta data bahwasanya di mana tertulis di Bible, baik dari perjanjian lama hingga perjanjian baru, dari Kejadian sampai Wahyu, ya kan? Firman itu bukan Allah. Di mana tertulis, Bang? Pertanyaan bang gimana sih sebetulnya ini? Ya. Berarti kan sudah jelas firman itu adalah abang nanya. Allah, ya kan? Benar kan? Abang nanya suruh buktikan bahwasannya Allah itu nggak firman gitu. Karena di Yohanes 1:1 firman itu adalah Allah. Betul kan? Ketika malaikat Memang adalah Allah sendiri. Gabriel Firman itu bersama-sama itu dengan Allah. sendiri kan? Berarti Allah ini pernah dibawa oleh malaikat, Bang, ya? Di mana itu ayatnya? Aku nggak ngerti tuh. Ya, Coba tunjukkan ayatnya. Bang. Allah berfirman, malaikat membawa kabar kepada Maria, kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berarti kan ini firman Allah yang dibawakan oleh malaikat kepada Maria, kan gitu kan? Berarti kalau firman itu adalah Allah, berarti Allahnya dibawa oleh malaikat gitu, Bang, ya? Macet lagi, Bang. Aduh, firman itu termasuk dengan perkataan loh bang. Di mana tertulis? Makanya saya minta tadi, di mana tertulis dari Kejadian sampai Wahyu bahwasanya firman itu perkataan Allah? Ngaco. Aku terlalu menjebak kali. Bukan, ngaco Kamu yang semua ngaco itu. pengajaran nih, Bang. Ngaco di mana? Coba di mana Malaikat tertulisnya, menyampaikan di mana kepada Maria firman tertulis? Allah. Di mana tertulis dari Kejadian sampai Wahyu firman itu perkataan Allah? Firman itu suara Allah, bisa juga dengan Di suara mana Allah. tertulis, Bang? Di mana Bisa tertulisnya? juga dengan firman itu termasuk anak Allah, bisa juga termasuk visi Allah pun bisa. Berarti itu, Bang, sesuai selera kita, Bang. Masakan Padang, masakan Minang, masakan Ya, Batak, ngapain aku- sesuai selera manusia, nggak boleh kayak gitu. Ngapain aku firman Tuhan, nyari-nyari? Bang. Ya, Ya ngapain aku nyari-nyari perbedaan Allah sama firman coba? Kan pertanyaan abang itu menjebak. bukan, Yang Bang. Kita pertanyaan kan itu mencari yang membingungkan. tertulis, Bang. Kita kan mencari yang tertulis. Kita diskusi by data, ya kan, akademis. Kalau tidak tertulis, Bang, jangan kita mengada-ngadakan. Sepakat, Bang, kan? Iya, tapi pertanyaan abang itu nggak ini. Ya, makanya saya tanyakan, di Logika. mana di mana di Bible Abang itu nanya sendiri? perbedaan antara firman dengan Allah, sementara Iya. Allah itu sendiri firman. Iya, Bang, di mana di Bible Abang sendiri dari Kejadian sampai Wahyu tertulis firman itu perkataan Allah ataupun firman itu suara Allah? Di mana tertulisnya, Bang? Ya di Yohanes loh. Jadi di mana lagi coba? Itu kan Allah, firman itu Allah sendiri. Iya, di Yohanes bukan suara Firman Allah, itu kan suara Allah. bukan perkataan Allah. Bisa jadi suara Firman Allah, itu bisa Allah, jadi firman Bang. Allah, bisa hal yang disampaikan oleh malaikat. Itulah firman Allah. Bang, firman itu adalah Allah yang tertulis. Nggak ada firman itu ucapan Allah, firman itu perkataan Allah. Nggak ada, Bang. Dari mana ini dapatnya nih, Bang? Macet Itulah iman internasional. kami, itulah iman Lanjut, kami. Bang Dias. Nah, Iman kami. ini Bang yang mau saya luruskan tadi. Karena firman itu adalah Allah, ya kan, yang tertulis.
Kalau firman perkataan, firman itu ucapan Allah enggak tertulis di Bible, Bang. Lanjut. Mana Bang Dias? Salat. Nah, coba Bang. Bang Andreas. Takut dia Makanya bahas surga. Saya udah alih saya tahu. dengar firman. Kena Kan? ketekan. Takut dia bahas surga sama aku. Habis junjungannya nggak di surga sih. Gimana mau bahas surga? Gimana Bang? Dia takut bahas surga. Habis junjungannya nggak di surga. Gimana mau bahas surga? Jadi siapa yang melihat surga, Bang? Hah? Siapa manusia? Aku mau Ada aku ribuan takut malaikat bahas di sana. surga gitu. Ada Hah? ribuan Aku malaikat takut di sana bahas yang surga memimpin gitu. surga ada. Nah, Ya jangan udahlah, mesti ke agama. jangan Aduh, ngaco. jangan mesti ke Jangan agama. pertanyaan yang Kau anak-anak SD belajar aja. dulu dah. Kau belajar dulu deh. Belajar Sebelum gimana? pulang Dari saya, dulu kau- gue tanya ke lu, kau belajar dulu mana deh. ayat Quranmu? 2025 sudah ada nggak ayat Quran Kau kalian belajar dulu deh. bahwa Allah kalian sudah di surga? Masih ngemis, bro. Masih Oke. ngemis sama Tuhan Yesus. Jadi jangan Oke. banyak ngaco di sini. Mana? Ya? Oke, saya tanya. Bikin Oke. bikin Quran baru dulu. Oke. Ya, Allah kalian di surga, baru Oke, kalian ngaco-ngaco oke. di sini. Sekarang- Tapi oke, sekarang sebelum saya tanya, kalian oke. nggak punya ayat Quran Allah kalian sudah di surga, Oke, sudah. Keren. Jangan musik sudah. Oke, sekarang saya tanya. Apakah Tuhanmu itu kabur? Kabur dia. Kabur. Sok-sokan aku tidak mau bahas surga. Bang, mau nanya boleh gak tentang Islam? Oke, silakan. Ya. Silakan, Bang. Itu apa benar Allah bersahadat pada Muhammad, manusia bersahadat pada Muhammad, malaikat juga bersahadat pada Muhammad. Apa benar, Bang? Gimana, Bang? Semangatlah pertanyaannya, Bang, yang tegas gitu ya. Kenapa? Di dalam Quran surah Al-Ahzab gitu loh. Hah? Apakah Hah? benar Benar nggak, Bang? tentang pertanyaan itu? Iya, di Perkataan dalam itu? Quran surah Al-Ahzab gitu ya, ketika Allah itu bersalawat kepada Nabi Muhammad ya gitu ya. Ah, Oke. Malaikat Terus yang juga Abang pertanyakan di sana itu bersalawat. apa? To the point-nya itu apa? berarti Muhammad itu tuannya Islam dong? Oh, Nabi Muhammad Tuhan Islam. Oke, bentar. Coba Bang Kalbu bentar. Yang dikatakan Tuhan itu adalah sesembahan ya. Bang ya, sepakat nggak Bang Andreas? Jadi sholat itu menyembah. Loh, saya tanya dulu makanya. Yang dikatakan Tuhan itu adalah sesembahan ya, sepakat ya? Sepakat ya? Mengilahkan. Oh, mengilahkan. Ya, sesembahan. Tuhan itu adalah sesembahan, sepakat? Sesembahan ya. Nah, sekarang saya tanya, apakah umat Islam itu menyembah Nabi Muhammad? Ya pasti dong. Pasti. Apa kalau Gimana sholat datanya? selalu Gimana menyerukan datanya? nama Nabi Muhammad? Gimana datanya? Kamu kalau sholat kan ya Muhammad, ya Muhammad. Itu namanya apa? Oke. Andres, suruh Edis ke sini, ya. Suruh Edis ke sini, suruh hadapan dengan saya. Ya, kamu jangan sana bang. Aduh, bilang makanya nanti kalau ada dia mau bintang pagar 40 naikin ya. Gitu jangan gitu bilang. Mending abang aja ke sana karena Iya, nanti followernya kan banyak kan. Sampai Bang Dias, biar kita menjawab ya. Abang nanti kan bisa viral gitu. Kita teman-teman kita Oh, mau aku tidak, gitu ya. aku tidak membutuhkan viral bang. Sekarang sebelum Medis TV pun, sebelum Kan lebih ada, banyak sebelum yang anda, menyaksikan. sebelum ada anda, saya sudah pilar bang. Ya kan lebih banyak yang menyaksikan. Loh, aku tidak dibutuh penyaksian bang. Kalau Ya kan kalau bila banyak perlu, yang aku benar, tantang. mana yang Bila salah. perlu, kalau bila perlu, pernah ditantang aku sama Edis TV harus dikomal. Aku tantang dia. Kenapa harus ada dikomal? Kenapa? Kita head to head langsung. Udah lah abang menaik aja lah ke room dia. Nggak usah Loh, banyak. aku sudah sering naik di room Edis TV, tapi Edis TV nggak pernah naikin aku. Makanya kau bilang. Makanya kamu bilang suruh Edis TV. Abdul Somad aja nggak berani bang. Oke, nih, Ya. oke. Sabar dulu Bang Kalbu. Kan Bang nggak Kalbu, berani. izin dulu Bang Kalbu. Tantangin nggak ada satu berani. Oke, Bang. Andreas ya, kita bahas tentang ini Bang. Edis TV yang mengatakan bahwa definisi Tuhan itu adalah
adalah yang kita ikutin. Nah, sekarang saya tanya, dia yang mengatakan seperti itu etis TV. Sekarang saya tanya, ketika kami mengikuti perkataan kami mengikuti perintahnya Nabi Muhammad yang diperintahkan oleh Allah, apakah kami itu adalah menyembah Tuhan Nabi Muhammad? Hah? Ya, kalau Ketika kami Nabi Muhammad ketika Allah kalian bilang memerintahkan kami kepada modernis. Nabi Muhammad untuk menyampaikan, sabar dulu. Allah menyampaikan kepada kepada Nabi Muhammad menyampaikan untuk melaksanakan sholat. Nah, lalu disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada kita, lalu kita ikutin, kita laksanakan perintahnya. Pertanyaannya, apakah ketika kita mengikuti perintahnya Nabi Muhammad itu adalah menyembahnya Nabi Muhammad? Kata Edis, dalam kaidah bahasa Nabi Muhammad itu disebut Rob. Nah, sekarang saya tanya, Nabi Muhammad itu, kamu mengatakan bahwa Nabi Muhammad di dalam Islam itu sebagai Rob, kamu bertanya sesuai kaidah bahasa apa sebagai adanya data? Dia jawab, adanya data dan adanya kaidah bahasa. Sekarang saya tanya, tunjukkan datanya di dalam hadis maupun di dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad itu dikatakan Rabbul Alamin. Silakan. Kalau bisa, kamu ikut juga. Biar Ya, kamu ikut juga. Aku nggak tahu. Ya, Bang. sekarang, Aku ya, hadis nggak kamu tahu. ikut juga, silakan. Kamu ikut juga, tunjukkan datanya. Kamu bertanya pakai kaidah bahasa apa pakai data? Hah? Nah, tadi abang Mau kan bertanya? kalau Allah itu kalau ke Nabi Muhammad, abang aku Iya, saya tanya. Iya, saya tanya. tahu dah. Ayatnya nggak tahu. Iya, saya tanya. Nabi Muhammad, Allah itu berselawat kepada Nabi itu, berselawat itu bukan untuk bukan untuk mengagungkan, bukan. Itu sebuah pemberian kemuliaan. Pujian Ini kemuliaan. ayatnya ini ya, innallaha wa Kan malaikatahu lebih mulia. Sallu ala nabi. Memang iya. ya Dia lebih mulia. ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kayak gitulah indahnya ketika Allah ya kan memuliakan utusannya. Ya, karena kenapa? Memuliakan yang membawa syariat ajaran Allah gitu ya. Allah memuliakannya gitu. Bukan kayak Bapa kepada Yesus. Tidak pernah Bapa Ada memuliakan buktinya Yesus. Allah memuliakan Muhammad. Ada ayatnya. Ya, oke. Sekarang saya tanya, ketika Allah itu memuliakan Nabi Muhammad, memuliakan utusannya, apakah Nabi Muhammad itu dikatakan Tuhan? Itu dia. Hah? Saya tanya. Dia udah jelas dia kedudukannya. Aceh. Loh, saya tanya, ketika Allah itu memuliakan utusannya, apakah Nabi Muhammad utusannya itu disebut Tuhan? Ya kan lebih di atas dari Allah. Allah kalian berarti. Iya, terus ketika Allah mengatakan berselawat kepada Nabi untuk memberikan kemuliaan kepada utusannya yang tercinta, yang dikatakan kekasihnya, kekasih itu bukan berarti harus ini ya. Kekasih itu adalah orang yang disayangi. Pertanyaannya, ketika Allah itu memberikan pujian kemuliaan terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah Allah itu mempertuhankan Nabi Muhammad? Enggak, itu Aceh. Bang. Itu enggak lagi Bang, udah terlalu jauh. Bang Andreas. Bang Kalbo, bentar dulu. Bang Andreas. Bang Andreas dulu. Bang Andreas dulu, bentar Bang Andreas. Enggak, Ya, bentar ini dulu Bang, aku selesaikan, aku soal juga mau sebentar dulu. Sebentar dong Bang Kalbo, biar nanti Bang selanjutnya ya. Bang Kalbon, tadi Bang Andreas, tadi abang yang mengatakan seperti itu ya. Sekarang saya tanya, ketika Anda mengatakan di dalam Islam Nabi Muhammad itu disebut Rob, pertanyaannya, Anda berkata sebagai melalui data apa melalui kaidah bahasa? Tadi kan ikut-ikutan Bang. Enggak, iya Bang Kalbo. Ya, coba Andreas coba. bilang. Bagaimana tanggapan abang dengan pertanyaan tersebut?
Tadi abang percaya, ya udah. Iya, saya tanya, apakah ketika kamu mempertanyakan seperti itu, kamu mempertanyakan mengikuti edis dengan data dengan kaidah bahasa, apa cuma kaidah bahasa atau cuma kaidah data? Coba. Ya abang juga tidak tunjukkan datanya mana coba. Loh, makanya kan tadi kamu yang menanyakan, makanya aku bertanya seperti itu. Kamu bertanya pakai data apa pakai apa? Itu kan iman abang, sesuai beritahu abang. Kan saya tanya, terus Makanya abang aku- itu dapat info dari mana bahwa Nabi Muhammad disebut Rob dalam Islam? Dapat info dari mana? Abang mengetahui dari mana? Congor Pokoknya Edis. aku dapat info. Tadi aku bilang pernyataan abang tentang Iya, dapat info dari mana, Bang? Dapat info dari mana? wabarakatuh. pernah ada Waalaikumsalam. Dapat info dari mana, Bang Andreas? Hah? Bang Andreas dapat info dari mana Info dari bahwa di mana? dalam Islam Nabi Muhammad itu disebut Rob? Dapat info dari mana? Bang Dias sudah nggak usah besar. Enggak, Bang. Nggak nyambung. Enggak, dia, sabar dulu, Bang. Memang mau ngeles dia. Iya, Bang, coba Andreas coba dapat info dari mana? Kamu bertanya melalui kaidah bahasa apa melalui data? Jawab. abang. Jadi ngapain abang nanya aku dapat info dari mana? Loh, terus ngapain kamu pertanyakan setuju seperti jadi. itu? Dapat Abang kenapa? udah ngiyain. Hah? Iya, terus kamu dapat info dari mana? Kamu bertanya bahwa Nabi Muhammad di dalam Islam itu disebut Rob. Gimana? Ya? Gimana? Udah macet internasional. Ini Kalau Andreas. kali begini Abang Anda. Bang Nasution, Supaya- Bang Nasution, bentar dulu aku selesaikan ini Bang Nasution. Nih Bang Andreas, ketika kamu mempertanyakan itu di dalam melalui data, maka ikutilah edis. Ketika diminta tunjukkan satu saja data bahwa dalam Al-Quran dan hadis bahwa Nabi Muhammad dikatakan Rabbul Alamin. Sampai hari ini pun belum ada. Kalau kamu bertanya dalam kaidah bahasa, kata edis, kaidah bahasa Rob itu adalah mengikuti perintahnya. Pertanyaannya, ketika kamu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Paulus untuk mempertuhankan Yesus, berarti Paulusmu juga Tuhan. Karena kamu mengikuti perkataan Paulus. Nah, sekarang kamu juga mengikuti edis, berarti kamu juga mempertuhankan edis dalam kaidah bahasa. Framing abang aja tuh kayak gitu. Loh, itu bukan framing loh, itu faktanya. Yang mengatakan edis sendiri yang mengatakan definisi Rob dalam kaidah bahasa itu adalah mengikuti perintahnya, mengikuti perkataannya. Baik, sekarang aku jawab. Ketika Bang Andreas mengikuti perkataannya Edis TV, Bang Andreas mempertahankan Edis apa tidak? Jelas lah. Jelas, pertuhankan Edis dalam kaidah bahasa. Edis. Ya berarti Jelas pertuhankan Edis dalam kaidah omongan bahasa. kau itu berarti kau memang betul-betul menuankan Muhammad dong. Apa sih Nggak, gitu? tidak. Dalam kaidah bahasa kan? Dalam kaidah bahasa kan? Dalam kaidah bahasa memang memanggil Muhammad. Bang Dias, 2 minggu lagi nggak akan kelar juga nih Bang kurasa Bang. Iya, biar tenang izin bang, tenang bang. Aku sudah bosan kok ada pilih yang gini bang. Akuin Bang aja. Andreas, akuin aja. memang di dalam kaidah Iya, bahasa. 2 minggu lagi nggak akan kelar Bang. Iya, dalam kaidah bahasa itu Nabi Muhammad itu dikatakan Rob sebagai pemilik, bukan sebagai Rabbul Alamin. Makanya saya minta datanya bahwa Nabi Muhammad dikatakan Rabbul Alamin. Sedangkan di dalam Islam kata Rob itu ada 3: pemilik, penguasa, pemelihara. Nah, Nabi Muhammad itu dikatakan sebagai itu, Rob itu. Karena apa? Karena beliaulah yang sebagai memelihara, sebagai penguasa bangsa Arab, dan itu Rob tadi 3 itu yang harus abang pahamin. Ketika seandainya kata dalam keadaan bahasa Nabi Muhammad disebut Rob, oke. Tetapi kata abang bertanya dengan data bahwa Nabi Muhammad disebut Rabbul Alamin, silakan tunjukkan satu saja di dalam Al-Quran dan hadis mengatakan bahwa Nabi Muhammad dikatakan Rabbul Alamin.
Silakan Bang Andres, silakan. Kalau nggak ada, bilang nggak ada. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Punya ayat Al-Quran sama aku bang, nggak ngerti lah bang. Ya, udah, kamu nggak tahu. Yang dikatakan di Oke, dalam Bang Al-Quran Dias, Bang Rabbul Dias. Alamin itu adalah Allah sendiri. Dalam Al-Fatihah ayat pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia aja yang punya ilmu. Ya, sabar dulu. Orang lagi baca Al-Quran, masa lagi ini, aduh. Sabar dulu lah, tenang saja. Nih, yang dikatakan Rabbul Alamin di sana itu adalah ayat ke pertamanya, Al-Fatihah ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Siapa itu Allah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dialah sebagai Tuhan alam semesta. Sudah, itu makanya harus belajar dulu sebelum anda mengikuti perkataan orang-orang lain. Abang itu harus pahamin kaidah bahasa, belajar kaidah bahasa, belajar cari data. Karena apa Bang Andreas? Edis itu ketika ditanyakan, kamu bertanya pakai data apa pakai kaidah bahasa? Dua-duanya. Nah, dari itu kita buktikan benar nggak Nabi Muhammad dikatakan Rob. Tidak Gabung aja bang, ada. rasa sekali kalau dia. Sekarang saya buktikan, menurutmu Sharing. Yesus itu adalah Bapak itu apa bukan Bang? Mana dia nanya kayak gitu? Enggak, Yesus itu Bapak apa bukan Bang? Saya tanya, menurutmu? Kalau Andreas nggak mampu jawab, aku jawab bang. Ya bukan lah. Bukan. Yesus itu Tetapi sekaligus Paulus Bapa, mengatakan, sekaligus apa? Sekaligus Kan anak. Bapak Putra ya dan Roh Bang Kudus. Nasution, Bang Nasution. Tapi Paulus yang mengatakan di dalam 1 Korintus 4 nomor 15. Coba buka. Walaupun kamu memiliki beribu-ribu banyak pendidik, kamu tidak memiliki banyak bapa. Karena akulah dalam Kristus, berarti Paulus dalam diurapin, Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan. Pertanyaannya, Paulus mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa. Karena akulah dalam Kristus, Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan. Pertanyaannya, Injil mana yang diberitakan oleh Paulus sehingga Paulus mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa? Di dalam Injil, dalam Bible, Markus, Lukas, Matius, Yohanes, tunjukkan satu saja ayat yang mengatakan bahwa bahwa Yesus itu adalah Bapa. Silakan. Abang salah cari musuh, Bang. Aku tadi Bang pura-pura bego Bang, sengaja Bang. Aku pura-pura goblok Bang, sengaja Bang. Sesuaikan. Iya, coba jawab dulu. Injil mana yang diberitakan oleh Paulus sehingga Paulus mengatakan Yesus itu adalah Bapa? Jawab. Allah. Hah? Ya pada waktu dia di dunia ya anak Allah lah dia. Ya, Injil mana? Injil mana yang diberitakan oleh Paulus? Injil mana? Injil Paulus lah. Jelas. Injil Paulus. Ya, Injil mana yang diberitakan oleh Paulus? Injil di dalam Bible itu ada berapa? Ada 5. Ada 5. Apa-apa itu? Matius, Lukas, Yohanes, Petrus, Rasul. Aku tahu. Di dalam Bible Bang, Injil itu ada Dia bilang 4. Injil, ini Bible. Di dalam Bible itu Injil itu ada Injil 4. itu cuma 5 bang. Lain Bible bang. Bible itu keseluruhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Iya, makanya di Bible dalam bukan Injil. Matius, Lukas, Injil Yohanes, bukan Bible. Kisah para Rasul, Roma. di dalam di dalam Bible itu Kalau Injil yang kan keseluruhan dikatakan dia. yang disebut Injil itu di dalam Bible itu ada 4 Bang. Markus, Enggak ada, Lukas, enggak ada Matius, bang, enggak ada bang. Yohanes. Injil itu hanya untuk nama-nama kitab lah bisa. Iya, aku tahu Bang Nasution, itu perkataannya. Kita kan lagi mengutip perkataan orang Bang Itulah kisah-kisah Nasution. Alkitab yang
Injil itu diturunkan Bang. kepada kaum Kristen. Nasrani, bukan Kristen, Makanya bukan dibilang Yahudi. Injil. Aku tahu. Itulah dasar Nah, Bang Andreas, sekarang saya tanya, yang disebut, yang kalian sebut Injil di dalam Bible itu ada berapa? pokoknya itulah Bang. Matius, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul. Ya, gospel, Kisah para gospel. Rasul, sejak kapan Kisah para Rasul disebut Injil? Sejak kapan? Sejak kapan ya Bang? Ntar ya tuh. Ya, di mana datanya, di mana? Sejak kapan Pak Jangan bahwa, dulu. bahwa Injil itu apa kisah aja? para tuyul itu disebut Rasul? Disebut Injil. Sejak kapan? Ya Bang cari aja di Google Bang, searching aja. Loh, Anda asumsi sejak kapan kisah para tuyul disebut Injil? Ya maksud terus tujuan Abang tadi pertanyaannya apa? Loh, kan sudah jelas Injil yang diberitakan oleh Paulus yang mana? Injil yang diberitakan Paulus Injil gitu. Iya, Injil yang mana diberitakan oleh Paulus sehingga Paulus mengatakan Yesus itu adalah Bapa? Ya Bang cari aja banyak itu Bang. Mate mija. Di mana makanya? Coba tunjukkan di dalam Markus, Lukas, Yohanes, Matius. Tunjukkan satu saja ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Jawab. Yohanes 10:30, aku satu dengan Bapa gitu. Pertanyaan hafalan lagi susah. Pertanyaan hafalan. Hafalan. Lebih hafal daripada buka-buka buku, Bang. Buka buku itu terlalu lama, Bang. Coba kamu Assalamualaikum tanya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Atau tanya dulu gini bang, dia bisa mindahin gunung nggak bang? Kira-kiranya gitu dulu bang. Bang Andreas sedikit aja ya. Bang Andreas bisa mindahin gunung nggak bang Andreas? Enggak. Enggak. Berarti baca nih Matius 17 nomor 20. Itu Saya yang punya bacain. iman, yang punya iman. Saya bacain ya. Nih, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata gunung ini pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Berarti nggak ada iman sedikit pun nih Bang Andreas ini. Kalau ada iman di dalam diri sebesar biji jarah pun bisa mindahin gunung tuh Bang Andreas. Aduh Bang Andreas, pantesan nggak tahu nih muter-muter. Lanjut Bang Dian. Iya, yang diperintahkan oleh Bible banyak Tanya umat lah, Kristen udah- tidak pernah udah ngawain mengikutinya. di Bocah 9 tahun belum kau? Iya, Baliklah kau. yang diperintahkan oleh kayak gitu Bible juga, pertanyaan banyak kau itu umat sama. Kristen. Oke, baik, sudah. Oke. Udah ngikuti. Oke, Nabi Muhammad menikahi Umi Aisyah itu ketika Umi Aisyah itu aja melaksanakan kalau perang bisa. Badar. Sabar dulu, sabar. Wait, sabar. Nabi Muhammad menikah dengan Umi Siti Aisyah itu ketika Siti Aisyah itu bisa mengikuti perang Badar. Nah, aturan perang Badar di sana itu adalah minimal usia itu harus melebihi 15 tahun ke atas. Nah, pertanyaannya, ketika Siti Aisyah itu bisa mengikuti perang Badar, berarti berarti Siti Aisyah itu bukan umur 9 tahun. Jeder. Sekarang saya tanya. Di dalam Bible Wahyu 19 nomor 7, di sana perikopnya perjamuan perkawinan anak domba. Anak domba itu merujuknya kepada Yesus Kristus dan jemaatnya itu dan pengantinnya itu merujuknya kepada jemaat Kristus. Pertanyaannya, apakah Tuhannya Kristen Yesus Kristus itu akan digilir oleh jemaat Kristus pengantinnya? Jawab. Nah, pura-pura budak kan? Macet paman. Pura-pura budak kan? Ayat berapa kau bilang? Ayat Iya, berapa kan? dalam Wahyu? Di dalam Wahyu 19 nomor 7. Di sana perikopnya perjamuan perkawinan anak domba. Anak domba itu merujuknya kepada Yesus Kristus dan pengantinnya itu merujuknya kepada jemaat Kristus.
pertanyaannya. Nih pertanyaannya nih. Jemaat Kristus di dunia ini ada 2 miliar lebih. Nah, apakah jemaat Kristus 2 miliar ini akan menggilir Tuhannya ketika berjamuan perkawinan anak domba itu dalam satu malam? Coba jawab. Enggak, kalau dia nggak mampu jawab, biar ku bantu jawab, Bang. Silakan. Jadi di dalam Bible itu dikatakan 100 wanita Kristen menyongsong mempelai bersama di sorga. Jadi setiap 100 jemaat mendatangi Yesus dan Bapa. Kepala otak kau ngomong kok gitu kau. Sama aja kau. Loh, terus Oh, terus kau Bang bang, Nasution, pasang Bang aja Nasution, di bentar demo. dulu Bang Nasution. Terus andainya kalau kali kau mengartikan kayak jemaatnya gitu, yang cowok seenak itu udah gimana kau. Bang Nasution? Makanya terlalu kecil di saat cara framing 72. Di ayat mereka 100. Iya, Jadi makanya kalian gini, Bang dipengantini Nasution. oleh Yesus setiap 100 orang. Iya, Bang Nasution, gini loh maksudnya Bang Nasution. Bagaimana dengan jemaatnya yang cowok? Apakah itu akan digilir Yesusnya gitu? Emang mampu Ya, 100 iyalah. batang dalam sekaligus? Mereka yang dipengantini Yesus. Karena yang, Bukan bisa yang dapat. menyongsong mereka. Enggak, abang pahami Nah, itu dulu. goblok, Bang. itu gua tahu nggak nyampe. Yang kita Itu pas hari bahas. pengangkatan, kau ngerti nggak? Kau hari pengangkatan. Bahasa Indonesia lah Bibelmu kawan. Orang yang udah bertobat, tau kau? Orang yang udah bertobat. Di mana di terima situ Tuhan, bertobat? itu akan diangkat. Pengantin Itulah di jadi mana di situ bertobat? mempelai Yesus. Enggak ada di situ perumpamaan. Ini sederhana, tegas lugas. Makanya kau itu kalau memahami Alkitab itu pakai Maka konteks. di saat daripada bro, di saat jangan daripada seenak di udah lemah aja ngertiin. 100 Tahu. wanita Kristen menyongsong Mana mempelai 100 wanita bersama di Kristen? sorga, ada di situ kiasan. Mana 100 wanita Kristen mana? Kau tunjukkan ayatnya mana? Aduh. Jadi jarang Mana baca Kristen? Bible ketahuan Pak Andreas. 1 Korintus 7 nomor 27 Tanya dulu 28. pendetamu hari Minggu, 100 wanita Kristen menyongsong mempelai bersamanya siapa? Kalau enggak Yesus dibilangkan. Tadi kau bilang Wahyu. 19 ayat Siapa 7. bilang Wahyu? Korintus lagi. Bibelmu. Saya enggak mengatakan Wahyu. Itu tadi Bang dia situ. Nasution, aku yang mengatakan wahyu, Ulah ya makanya Korintus jangan lah. masalah-masalah masuk. Comot kalian Alkitab. Iya, jadi Pak comot Pendetamu aja, ketahuan. Roh Kudusmu aja, bro. Ya, kau Comot-comot. harus Jarang belajar baca Alkitab. Bible. Enggak ada Ada kalian alur. apa. Maka di saat itu, kalau kau cowok, kau lah itu diburiti lah kau. Tadi Wahyu 19 ayat 7 ini lari Korintus lagi. Enggak, buat coba Itu coba buat enak-enak dulu semua aja. semuanya. Coba buat Nyomot-nyomot semua Alkitab. semua dulu. Ayat Nih, Alkitab. nih Andreas, yang saya katakan Wahyu 19 nomor 7 di sana itu perikopnya perjamuan perkawinan anak domba. Ah itulah Anak domba itu kau tau nggak mati, Wahyu kau nggak tahu air dunia ini ya di Wahyu kau nggak ngerti. Iya, sabar dulu makanya sabar tentang dulu, pengangkatan. sabar dulu. Siapa Wih, yang sabar hatinya dulu. suci, Wih. tidak berdosa, diangkat menjadi pemelayuk. Nah, kan nggak bisa monyong kau. Nah, Kalau kau lah main-main. ya sabar dulu makanya ketika orang lagi ngomong, kau jangan ikut ngomong. Nah, Kau nanya di tadi ini sana- aku jelas aku jawab. Kau ngomong lagi. Iya, belum selesai Dari kapan aku pertanyaannya. jawabnya, Ji? Belum selesai pertanyaannya. Iya. Nah, di dalam ayat 19 nomor 7 di sana perikopnya perjamuan perkawinan anak domba. Nah, anak domba Ayo itu udah aku merujuk jelasin. kepada ya, Ini aku sabar jelasin dulu, sama kau. bangsat. Bangsat. Sabar dulu. Nah, anak domba itu merujuknya kepada Yesus Kristus dan pengantinnya itu merujuknya kepada jemaat Kristus. Nah, pertanyaannya, jemaat Kristus di dunia ini ada 2,6 miliar. Nah, apakah 2,6 miliar ini akan menggilir Tuhannya Kristen Yesus Kristus itu dalam satu malam? Jawab, silakan. Bantu saya jawab ya. Mau bantu saya jawab Matius 19 nomor 29 tuh kan 100 di situ. Justru gini, Bang Andreas. Kata-kata gilirnya di mana itu? Bang, benar itu Bang. Mana Benar itu, gilir-gilirnya, Bang. mana? Yang kita bahas ini 19 nomor 7 dulu gitu loh. Dia tolol. Itu gilirnya di mana? Kau baca lah dulu Wahyu 19:7 tadi. Loh, buktinya Gak usah kesana kemari, buktinya itu, 2,6 sampai miliar, 2 miliar lebih lawan 1 itu digilir apa Kau tidak? baca lah dulu. Ya, itu 2 miliar lebih itu dengan satu orang itu digilir Ya apa udah tidak? ya.
Kau nanya ini kan masalah Wahyu 19 ayat 7, dia jelaskan. Iya, Pengangkatan. Kau ngerti nggak? Kau percaya nggak ada Di pengangkatan? sana kan Sok? perkawinan itu apa? Berhubungan badan? Apa bukan? Kalau dalam Perkawinan itu kalau berhubungan misalnya bang, badan apa bukan? Saya tanya. kalau kami Perkawinan itu berhubungan badan apa tidak? tidak, Tidak. Coba buka Kamus Besar Bahasa Indonesia gila, definisinya perkawinan. botol. Jadi kau kalau botol. kawin, Coba nikah, kamu kau- buka definisi perkawinan kalau di dalam berubah Kamus badan, Besar kau Bahasa udah bilang Indonesia. udah Coba. berubah badan. Goblok kali kau itu. Ya, coba buka Bodoh definisi, coba buka definisi Kau kawin perkawinan udah. di Kau nikah. dalam Bible, Kau di nikah. dalam Kamus Besar Kau Bahasa ngawin Indonesia. terus itu. Saksikan itu. Marah, mulai kejar, mulai nangis. Kalah kau kan anjing. Loh, kalau nanti apa? Coba Kalah kau buktikan. Baca 1 Korintus kalah kau kan. 6 nomor Itu loh, tak mau 18 saya itu aja. cuma merapat aja Makanya udah kau jadi besok. istri tuh baru nempel Surga, aja. kau dapat 72 Baca dari juga kurang masih Kejadian kalau kau. 2 Jadi kau dapat dikawinkan, udah nempel berubah aja badan. udah jadi istri Makanya kan lu tuh. kau. Makanya Lah. Pak Andreas jarang baca Bible Kalah sih. kalian kan. 2-1 kalah kalian. Makanya Bang Andreas harus sering Jadi baca kalau Bible udah di gitu perkawinan kan. itu harus berubah badan. Otak kau di mana? Di dengkul. Justru gini, kalau nggak Jadi kau kalau poligami, dinikahkan kau kalau nggak sama Tuhan kali kau poligami, langsung berubah badan di situ. itu kan orang nggak punya kitab Ya. suci Kau gitu. jawablah dulu. Itu pertanyaanku. baca makanya jadi jangan cuma taruh di ketek Bible itu gitu kan. Yakub itu kan Nggak punya bisa jawab istrinya kalian. 12 nih, ada kitab Daniel, kitab kan raja-raja udah dan lari, lain-lain. nggak Itu bisa hasil nyangga. dari poligami Nanya itu. Wahyu Aduh. 19 dijawab, ini. larinya ke sana kemari, goblok, Bang goblok. Andreas. Muslim Coba goblok. definisi perkawinan itu apa, Andreas? Definisi perkawinan itu apa? Goblok, kau kawin udah. Kau Iya, kau dengar definisi dulu ya perkawinan ngomong itu ya. apa? Kau Definisi perkawinan itu udah. apa? Ya, definisi Kau perkawinan itu nanya apa? sebagai ini kan. Kau Ya, tanya definisi logika. perkawinan itu apa? Definisi perkawinan itu apa? Saya tanya, definisi Perkawinan. perkawinan dalam Kamus Besar Menyatukan- Bahasa Indonesia itu apa? Menyatukan antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu berhubungan tubuh apa? Jadi udah harus berhubungan badan. Ya, itu berhubungan tubuh apa tidak? Menyatukan antara laki-laki dan perempuan. Jadi kau kalau nikah sama cewek terus cerai, kau udah belum sempat berhubungan badan. Jadi kau udah kawin namanya. Ya, terus. Terus itu kan tidak pernah dikatakan kamu sudah kawin apa belum? Jadi pandangan Ada kau udah perkawinan itu udah harus berhubungan badan. Loh, terus definisi perkawinan itu apa menurutmu? Bersetubuh tadi kamu tidak baca bersetubuh. kamu itu kayak ini ya. Dia itu sengaja, dia itu tidak sengaja tidak baca bersetubuh. Jadi Kamu orang tidak udah baca kawin bersetubuh, udah harus kan kamu tidak berhubungan baca badan gitu. bersetubuh kan? Kamu tidak Kalah baca kau kalah kan sekarang bersetubuh. udahlah. Jadi kalau dia dengar baca kata-kata perkawinan udah harus berhubungan badan gitu. Aduh itu loh otak kau itu. Buktinya kamu bisa bahasa Indonesia mengatakan Andreas, yang namanya kawin Udahlah itu, kalah kalian lah. yang namanya kawin itu Andreas, ya berhubungan Udahlah badan. cabut lah. Udah kalah kalian udahlah. Itu disebut kawin. Ketawa dengan ketololannya, menutupi ketololan. dan ketololannya. Sekarang ku tanya kau. Jadi kau nikah udah, kau nikah. Andreas, resepsi yang pernikahan. dikatakan definisi perkawinan dalam Terus Kamus Besar Bahasa istrimu Indonesia mati. itu adalah. Jadi kau belum sempat berhubungan badan itu gimana coba? Iya, itu Berarti kau kan belum berhubungan terus. badan. Ya terus. Terus? Ya terus. Apakah dia itu pernah menikah? Saya tanya, apakah Jadi dia kalau menikah? kalau Apakah di dia situ bisa dikatakan menikah? perkawinan, Ya, jadi saya tanya, udah harus apakah berhubungan dikatakan menikah? Saya tanya, apakah dia Otak kau dikatakan nggak menikah? nyampe. Loh, nih, Betul lah. contoh nih, Betul contoh yang lagi dia logika nih, contoh oke, logikamu oke. Andreas menikah dengan si Nikana misal. Nah, terus Kualitasnya kayak kebetulan gimana? si Nikana meninggal dunia, jadi nggak pernah dikawinkan. Pertanyaannya ketika saya bertanya, kamu pernah menikah? Kamu Kan pernah kau bilang menikah kawin. dengan Mikana nggak? Kau kan ngambil Enggak, saya tanya dulu. perkawinan. Kamu pernah menikah dengan Mikana apa tidak? Saya tanya. Itu kan kau tadi ngambil ngutip Loh, perkawinan. Jadi udah saya harus berhubungan badan. Saya tanya, kamu pernah menikah dengan Mikana apa tidak? Ya, pernah lah. Enggak, Pernah. pernah. Terus
apakah saya harus bertanya apakah kamu pernah kawin Mikana? Kan tidak. Ya, tapi pikiran kau sih. Jadi kenapa kau langsung nuduh berhubungan badan? Itulah botolnya kau kan. Kau yang ngomong, kau yang nutup. Sekarang Statement sabar. sendiri. Sekarang sekarang Andreas. Udahlah, aku ya adalah kalau nggak salah adalah. Ketika dalam kamus Rasa kau besar dengar kau bahasa ngomong lagi, Indonesia orang itu akui adalah kan, yang mau dikatakan definisi perkawinan itu adalah merujuknya kepada Kau udah kusanggah, kau udah ngerti, kau udah malu, udahlah. laki-laki dan cewek Karena nggak itu mungkin kan kau sendiri nggak mungkin nyerah, ya udahlah nanti kau malu. Ya udah lakukan lah ya. Ngapain lo itu? Nanti kau malu. Itu kamu tidak pernah baca bersetubuhnya, terus kamu mengatakan seperti Mana itu. tubuhnya situ? Emang Andreas, ada bahasa setubuh itu. Andreas, gini, seharusnya yang dituhankan itu menurut saya nih lebih dahsyat Raja Hajia. Itu kan pernah nggak baca 2 Tawarik 22? Apa itu isinya? Pernah nggak? Kita baca ya, nih ya. Yoram tahu nggak? Pernah baca Baca lah, tuh? dia kan aku tahu. Oke, saya baca ya. 2 Tawarik nomor 21, 2 Tawarik 21 nomor 5-nya ya. Yoram berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Oke, kita lanjut ke 19-nya ya. Nomor 19-nya di sini. Oke, kita baca. Buka sama-sama nih. Beberapa waktu berselang kira-kira sesudah lewat 2 tahun keluarlah ususnya karena penyakitnya itu lalu ia mati. Nah, Yoram kan usianya 32 tahun nih. Nah, memerintah 8 tahun kan mati berarti usianya 40 tahun. Oke? Nah, kita baca di 2 Tawarik 22-nya nomor 1 dan 2-nya. Nah, lalu Yerusalem mengangkat Ahazia anaknya yang bungsu menjadi raja menggantikan dia. Karena semua anak yang lebih tua umurnya telah dibunuh oleh gerombolan yang datang ke tempat perkemahan bersama-sama dengan Ahazia anak Yoram raja Yahuda. Nah, Ahazia ini berumur 42 tahun tuh. Jadi anak kandungnya itu usianya 42 tahun. Yoramnya ayahnya usianya 40 tahun meninggal. Itu kenapa bisa tua gitu, bisa tua anaknya gitu. Nah, itu harusnya jadi raja itu. Harus jadi dituhankan itu, Bang Andreas. Menurut saya ya. Kenapa enggak Bang Andreas enggak nuhankan Ahazia aja tuh? Lebih dahsyat, lebih tua dari anaknya. Pengen pula kau nyuruh aku. Lebih tua Berarti lebih tua dari ayahnya maksud saya. Berarti duluan lahir anaknya daripada ayahnya gitu ya, Bang? Iya, Bang. Mana itu datanya? Lebih tua anaknya. Oke, baca. Gimana? Makanya baca 2 Tawarik 21 nomor 5. Oke. Baca tuh satu perikop semua sampai mentok di ujungnya nomor 19-nya. Nah, ketika 19 kan nomor 19 tuh meninggal pada usia 40 tahun. Lanjut ke 2 Tawarik 22 nomor 1 dan 2. Situ baca ketika digantikan tuh Yoram itu sama anak kandungnya. Anak kandungnya Mana usia umur situ? Hah? Mana angka umurnya dibuat di situ? Iya, kenapa tuh? Harusnya dituhankan lah lebih tua tuh. Ya, Daripada mana? Yesus. Itunya umurnya perbedaan umurnya itu. Cuma 2 Haji. tahun kan? Itu nomor 2-nya. Umur 2 yang mana? 2 Tawarik Roy, 22, 2 Tawarik 22, nomor 2 ayat lah kalau bilang orang Islam mah. 2 Tawarik 22 ayat 2-nya tuh. Ahazia berumur 42 tahun tuh. Kalau saya bisa open cam ada saya open cam. Jadi mah pucing lah kalau baca Bible itu betul tidak ya. Jadi masa tuaan anaknya, aduh pusing mah. Ya lebih pusing bang. Duluan Iya. dia berbeban badan. Ya. Kenapa itu bisa lebih tua anaknya daripada ibunya? Aduh, mah. Lanjut, Pak Dias.
lanjut dulu. Mau datang bareng bentar dikit nih. Lah, kemana? Kemana tadi si Andres? Ditinggal sebentar hilang deh. Begitulah ya saudara-saudara. Yang namanya Oten tetap gabrol dan tidak mengetahui isi dari Bibelnya sendiri. Jadi beberapa Oten yang kita diskusikan malam ini, bahkan mereka nggak tahu Tuhannya di mana. Yesus itu Tuhan di mana, mereka nggak ada yang tahu. Bingung dia. Jadi ikuti aja, imani saja. Itulah yang terjadi selama ini. Begitu ditanya pelanga plongo, diam. Habis itu menghujat, asumsi, berimajinasi. Itu yang terjadi pada Oten-Oten ini. Judulnya hilang pula nih, kita buat lagi dulu. Judulnya Yesus Tuhan di mana? Di mana? Tetap ini dia judulnya. Bang Amar, Bang AAG, Bang Sal, Bang, aku izin pamit dulu ya, aku izin tidur dulu ya. siap abangku, siap. Terima Buat kasih, Bang. yang Bang AAG ya mohon maaf Bang AAG ya, kalau aku lagi bernasi itu memang aku nggak bisa dipotong-potong soalnya aku secepat lupa Bang AAG, makanya aku mute Bang AAG. Mohon maaf ya Bang AAG ya. Ya Bang Hos, aku izin turun ya. Mohon maaf kalau ada salah ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Amar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Bias. Waalaikumsalam warahmatullahi Luar biasa. Terima kasih banyak Bang. Ini lagi turun barang saya bentar Bang. Iya Bang AA. Baik Bang AA, kita turun juga ya. Kita turun dulu ya. Saya kebetulan mau aktivitas pagi juga ini. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di Komal ini untuk mengikuti dan sama-sama mendukung para apologet kita dalam berdiskusi menegakkan kebenaran. Terima kasih atas komen-komen yang luar biasa di bawah ya teman-teman ya. Terima kasih. Insyaallah lain waktu besok ada umur panjang kita bertemu lagi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kak Eri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Kopi. Kak Eri, naik Kak Eri. Seperti biasa. Kita duduk-duduk santai di atas, ngopi-ngopi.
Saya sama Pak Denny sepakat. Tidak ada satupun yang saya bantah tadi dari narasinya Pak Denny. Saya sepakat. Gitu. Kak Eri mau naik di atas kah, Kak Eri? Atau apa? Macam kayak di Galatia 3:13, Pak Denny. Di Galatia 3:13 di situ pohon atau salib? Pohon. Ah, pohon. Apa kalau di Indonesia apa? Apa dia bilang? Salib. Terus, loh kok beda? Pohon dengan salib? Enggak, itu kan salib kan terbuat dari kayu, asalnya dari pohon, gitu katanya Pak Denny. Agak lain memang aliting-aliting di Indonesia Pak Denny. Agak lain. Agak lain ya Pak Denny ya? Iya. Agak lain memang, agak lain. Kalau Pak Denny aman. Siap Kak Eri, siap. Kalau aliting-aliting di Indonesia memang agak lain Pak Denny, agak lain memang. Gitu ya, itu salah satunya. Salah satunya ya mereka semua aliting-aliting di Indonesia itu rata-rata penyembah di situ semua. Rata-rata. Terima kasih Kak Eri. Jazakallahu khair. Itu gampang mereka kena tipu semua itu. Justru kita ini berbuat baik supaya tujuannya apa? Tujuannya baca baik-baik itu, kasihan Biblemu itu. Jangan kau cuma dibacakan sama pendeta. Mana bisa kau paham kalau datang ke gereja cuma dibacakan sama pendeta? Minimal pulang ke rumah, tutup pintu, di bilik, baca. Ya kan, firman Tuhan. Dari Kejadian sampai Maliaki, Yohanes sampai Wahyu, minimal bacalah itu sampai habis biar paham. Cuman gini Pak Denny, saya herannya aliting-aliting di Indonesia ini, saya herannya gini Pak Denny. Dia belum pernah baca itu dalil, tapi bisa dia jelaskan. Bagaimana kira-kira itu? Hah? Gimana? Itu dalil, dia belum pernah baca. Oh, belum. Ya, dalilnya belum pernah dia baca, tapi bisa dia jelaskan. Belum pernah dia baca itu dalil, tapi dia bisa jelaskan. Bagaimana itu kira-kira? Agak lain kan? Agak lain. Iya, di mana-mana itu orang baca dulu. Setelah dibaca baru dikaji, setelah dikaji baru dipahami. Nah, habis itu dibedah, baru diamalkan. Itu. Ya lah, monitorlah. Lah, monitor. Oke. Bang Bedot, monitor Bang Bedot. Bang Bedot. Bang Loading nyari sarapan kah Bang Loading atau istirahat? Lambang atau simbol Kristen pohon berarti yang tidur pohon apa namanya Bang? Saya enggak tahu itu. Ya makanya terima kasih Kak Lia. Kadang kalau Kak Lia itu lagi live itu kadang saya malu-malu juga masuk di dalam itu. Ya kan? Nanti tiba-tiba saya masuk di jambak padahal yang lagi menyanyi di situ ada Oten di situ kan. Weh. Matilah kita. Seketika langsung Komal nyanyi langsung berubah menjadi Komal diskusi lintas agama. Siap abangku siap. Kalau Oten nggak ada Bang semua Bali. Oh iya sama juga. Bali mereka Bali bukan Muslim kan? Atau ada campuran ya Hindu atau apa? Sama juga lah.
Ya, Bang Tony, monitor Bang Tony. Bang Tony, Bang Suta. Bang Tony, Bang Suta. Bang Tony, Bang Suta. Oke. Hindu ada juga Bali Muslim, betul. Cuman kalau di Bali itu Muslimnya masjidnya masih sedikit. Masjidnya masih sedikit di situ. Masih berjauh-jauhan masjidnya kan. Oh, TikTok Shop monitor, TikTok Shop. TikTok Shop. Oke. Pengamat itu nggak ada isi tadi itu. Namanya aja pengamat mualaf. Tapi nggak ada isi. Masih mending ku ajak ngobrol Pak Denny. Ya kan? Minimal Pak Denny, ayo kita mabar Pak Denny, ya kan? Download Pak Denny Mobile Legend, nah, kayak gitu-gitu. Karena percuma kita ajak diskusi orang macam kayak gitu tadi. Ajak diskusi orang yang tidak jujur kayak tadi, aduh, ngabisin waktu. Kalau nggak ada poinnya ya susah. Sudah jelas-jelas di situ tertulis kok, masih dia mau bantah. Agak lain namanya tuh. Mau tanya host, Matius 24, 23, 26, apakah tentang pertanda kedatangan Paulus? Kalau Matius 24, di situ Yesus memberikan pertanda, warning. Gitu, warning atau hati-hati. Gitu, hati-hati. Gitu, karena para penyesat itu akan datang dengan menggunakan, ya kan? Ini cocok ini. Kak Eri, ini cocok. Bang Arnold. Oh, Bang Arnold. Oh ya bangku. Jazakallah khair Bang Kairi. Itu pertanda. Cuman kita tidak bisa menyebut nama oknumnya. Gitu. Kita tidak bisa menyebut nama oknumnya. Kira-kira itu oknum itu merujuk kepada siapa. Tuh. Tapi kalau kita mau bahas, kita mau angkat tema itu ya oke-oke aja. Yang penting pengamat siap tahan-tahan mental. Halo, masih memberanikan diri naikkan saya. Nanti gini bro, renungi aja dulu apa yang saya sebutkan itu. Tentang Tuhan tidak menciptakan kerusakan bro. Udah, ndak usah bahas itu lagi. Oh, Anda udah tahu? Iya, saya sudah tahu bahwa kau menutupi kebenaran. Kok menutupi kebenaran sih? Aduh, ya belum tahu berarti, belum paham berarti. Lah, udah aku bilang, nggak usah dibahas lagi. Iya, Anda belum paham ya terserah, makanya aku bilang renungi aja dulu, gitu bro. Great evil itu artinya apa? Udah pasti benar. Iya, great evil itu artinya apa? Anda itu kan udah saya kasih tadi analogi soal kosakata. Great evil itu artinya apa? Great evil. Gitu bro. Jadi suatu kosakata kita pahami dulu maknanya. Lah, ini bukan masalah kosakata, ini yang tertulis di dalam kitab. Apa maknanya sesungguhnya? Jadi bukan ini yang tertulis di dalam kitab. Martinus, naik deh. Martinus. Karena suatu kosakata bisa juga berbagai penjelasan dari kosakata itu. Tidak hanya satu maknanya. Udah, saya tidak mau bahas soal itu. Mungkin aja bakal kamu paham juga sih nanti. Sekarang belum mau mengakui. Lah, ngapain mau dibahas lagi kalau saya sudah tahu?
Tapi narasi Anda kayak gitu. Ya terserah lah, mungkin hatimu udah tahu. Kalau saya sepakat dengan Pak Denny, karena saya dengan Pak Denny adalah satu. Iya. Aku di dalam Pak Denny dan Pak Denny Emang di dia dalam aku. meyakini bahwa kerusakan Itu kan. Jika engkau melihat kemuliaan Pak Denny, lihatlah kemuliaan aku. Nah, ya gitu. jadi itu udah memang sepaham kalian bahwa kerusakan diciptakan oleh Tuhan gitu. Sepaham. Satu pemahaman. Menurutmu? Saya kan belum tahu Pak Denny yang Anda maksudnya sepemahaman atau enggak. Iya. Justru saya angkat bicara karena itu pemahamannya Pak Denny melalui KJV. Oh gitu. Jadi Tuhan menciptakan kerusakan menurut pemahaman dia. Iya, bukan menurut pemahamannya Pak Denny, menurut di KJV yang tertulis. Iya, cuma yang tertulis. Yang penting itu pemahaman, bukan masalah tertulis, bro. Lah, berarti kok tafsir liar namanya? Bukan tafsir liar. Kita secara luas. Makanya ini bilang, jangan hanya sedikit belajarnya. Justru aku belajarnya luas. Masa iya? Oke. Gitu, bro. Oke, saya kasih kau satu sampel. Di Galatia 3 nomor 13. Di situ ada tertulis di KJV. Sebab ada tertulis. Ya kan? Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Versi LAI. Di KJV ya kan tertulis itu di situ tertulis on tree. On tree itu pohon. Nah, sekarang saya tanya, kayu salib dengan pohon sama atau beda? Kan itu yang kau maksud juga. Silakan, jelaskan. Memang jelas kayu salib, bro. Apa? Emang dalam itunya kan, taruhlah original teksnya bisa dimaknai sebagai pohon kan? Silakan bedah. Seperti itu kan? Gitu, bro. Di LAI kayu salib. Iya, di LAI kayu salib. Di KJV di pohon. Mana? Dengar dulu penjelasannya. Tidak silakan. bisa disalahkan juga karena maknanya kan makna original tag-nya kemana, diterjemahan jadi pohon kan gitu, karena kosakata bisa saja nggak ada yang cocok persisnya. Kan kita kalau kita belajar secara luas kita tahu, oh ternyata itu salib itu kan dipikul, bro. Bahkan itu bukan hanya Yesus yang mikulnya sampai ke Golgata. Di tengah jalan dikasih juga ke situ. Siapa lagi tuh? Lupa saya. Ya, di situ jelasnya. Jadi kita tahu tentang perihal penyaliban itu. Dari situ, bro. Makanya kita perlu jangan hanya kalimat kosakatanya saja berfokus ke sana. Makanya kita tadi perlu apa pertanyaanku tadi? Gitu, bro, yang ku sebutkan itu. Apa jadi pertanyaanku tadi? Ternyata maknanya sebenarnya kayu itu memang sama, semua terbuat dari kayu. Bisa kan apa aku bilang kan? Apa aku bilang? Apa aku bilang? Aku menjelaskan. Jadi bukan pohon yang ini kalimatnya sedikit karena bisa jadi kosakata. Kan nggak ada kosakata di sini. Apa aku bilang? Gitu, bro. Ya, apa saya bilang? Sudah terbukti kan? Terbukti apanya? Aku menjelaskan. Pokoknya kalau aliteng di Indonesia apa dia bilang itu? Iya. Yang benar itu ya dua-duanya karena kayu salib itu terbuat dari pohon. Gitu. Sudah selesai. Jadi orang ini lah model ini. Orang yang tidak punya ilmu, hanya sekedar mau mencari-cari bagaimana sekiranya ini disalahkan gitu. Lah, sebenarnya apanya yang mau mencari-cari? Jadi yang tertulis begitu daripada orang-orang Kristen, dari para guru-guru bapak-bapak yang tertulis begitu. Salah, bro. Anda yang salah paham. Loh, kok salah paham? Gitu, bro. Kalau kami kan paham itu. Maka aku bilang tadi, udah ku kasih tahu itunya sebelumnya untuk mengantisipasinya. Pohon dengan kayu salib beda enggak? Digantung di kayu salib dengan digantung di pohon sama enggak maknanya? Maksudnya kayu salib yang dimaksud di situ, bro. Kayu salib.
Oke, kayu salib dengan digantung di kayu salib dengan digantung di pohon sama atau beda? Disebut pohon, Bu, jangan kamu pikir pohon yang tumbuh ada ranting-rantingnya, daun-daunnya, nggak gitu bro, maknanya itu cuman dipakai itu kosakata yang dipakai. Itu juga saya kira tidak terlalu tepat juga itu terjemahannya itu. Lupa saya yang mana yang tidak tepat? KJV atau LAI? KJP itu disebut pohon orang enak saja. Pak Denny, katanya KJV itu salah terjemahannya. Bukan salah terjemahan, kurang tepat. Kurang tepat kata. Kurang tepat itu salah enggak? Ini tidak bisa dimaknai salah karena kalau tidak ada kosakata yang dipakai bro. Karena kosakata itu kan bisa minim bro. Beda-beda kosakata itu banyaknya di suatu bahasa beda-beda. Bisa nggak ada. Tapi kalau kita belajar secara luas bisa kita memahami. Oh maksudnya gini, gitu bro. Kata salib. Waalaikumsalam Kayun. Kata salib di KJV itu kalau diartikan ada ndak maknanya? Ada ndak artinya? Ada. Cross. Iya makanya baca juga secara misalkan nih perihal itu kan harus ada baiknya kita baca dari awal, misalnya baca Injil itu. Jadi kita pahami secara luas jadinya. Oh, bacalah dari Yohanes 1:1 sampai Galatia kalau begitu. Jadi harus seperti itu baca. Jangan misalkan di Quran kan ini informasi. Gitu. Kalau kan dianggap itu bahwa Isa dengan Yesus itu kan sama. Kalau saya enggak bahas Isa. Kok lari ke Isa? Dianggap. Kan orang Islam. Saya enggak bahas Isa. Enggak nganggap itu sama. Iya, saya enggak bahas Isa. Yang bahas Isa siapa? Bahas penyaliban berarti bahas dengan Isa. Yang saya bahas kayu atau salib. Iya, apa digantung di pohon atau di kayu salib? Itu yang kutanya. Kan kalau kita bahas penyaliban itu saya tidak bahas penyaliban. Saya membahas masalah critical text. Yesus di dalam Injil gitu bro. Maksudnya kan? Saya bahas critical text. Bukan kan? Saya bahas critical text. Iya, critical text yang Anda bahas kan? Apa itu critical text? Ada pemahamannya, bagaimana memahaminya, cara pemahaminya dengan baik gitu bro. Nah, apa critical text itu apa? Iya, itu teks kan? Saya bahas critical text bukan terminologi. Iya, kita harus memahami. Bedakan terminologi dengan critical text. Maka kalau kita bahas critical text, kalau kita bahas filologi. Yang kalau kita maknai secara critical text itu salah. Tapi bisa kita paham maknanya, gitu bro. Kok saya itu bang sih? Oke, saya kasih contoh lagi kau lah. Sungai, kamu pikir bakal ngotot kamu? Sungai tidak beranak karena dia nggak mungkin punya istri, nggak gitu. Oke, saya kasih contoh lagi kau. Saya kasih contoh lagi kau. Iya, jelas beranak katanya. Iya, saya kasih contoh lagi kau. Ketika Yesus bangkit, ya kan, ia menemui murid-muridnya dan pada saat itu Yesus meminta sepotong ikan goreng kepada muridnya. Nah, di LAI ikan goreng, di KJV ikan bakar. Saya tanya, ikan bakar sama ikan goreng sama atau beda? Iya beda lah. Kenapa di LAI ikan goreng, di KJV ikan bakar? Oh gitu. Ya makna yang mau dibikin sedangkan itu yang kita mau cari adalah pengetahuan di dalamnya. Makanya beda, coba aku beda. Nanti bisa kayu yang dibikin membakar ada 5, di yang lain bilang ada 7, nggak gitu kali. Saya enggak tanya kayu, saya tanya ikan goreng sama ikan bakar sama atau beda? Kita ambil pelajaran di sana, ternyata setelah bangkit dari kematian, Yesus masih menyampaikan ajaran-ajaran bro kepada saya enggak tanya ajaran. Masih dengan para muridnya. Jadi yang menyebut bahwa Yesus nggak salah tidak benar, terbantahkan bro. Orang bahasa apa, aku jawab apa? Itu yang mau disampaikan di situ. Seperti itu. Jadi bukan masalah, jangan fokus. Jadi nggak punya makna kalau hanya Anda fokus masalah goreng dan bakar bro. Kan? Nggak nyambung. Maknanya. Nggak nyambung.
Nggak Apa nyambung. maknanya? Sedangkan yang di situ yang disampaikan ternyata benar bahwa Yesus itu memang disalib, dia masih bersama dengan para murid. Ya kan? Lari ke Gitu, salib bro. lagi, padahal bukan itu yang saya bahas. Menjelaskan. Hah? Jadi itu bukti bahwa setelah penyaliban kan masih bersama-sama dengan para murid tuh. Kan gitu. Ini Jadi jelas. ini Jadi pengamat kalau ini ada yang yang penting menceritakan ngomong, dia bukan ngomong yang penting. kesendirian, bahwa Yesus tidak benar disalib, itu tidak layak dipercaya, bro. Nah, apa pertanyaanku Kan tadi? para murid Apa tuh. tadi yang kutanyakan? Ya kan? Iya, apa yang kutanyakan tadi? Anda menanyakan tentang goreng dan bakar. Ikan goreng dengan ikan bakar sama ndak? Ya udah bilang nggak sama. Nah, kenapa di LAI ikan goreng, di KJV ikan bakar? Ya abaikan saja itu. Yang Kok abaikan saja? Lah, itu, ternyata Yesus itu kok diabaikan? juga. Tak sama Anda tadi di awal pembicaraan sebelum Anda turunkan saya udah sebutkan kan bahwa pengetahuan setiap orang tidak sama, kecerdasan setiap orang nggak sama, bro. Itu, Ya bro. makanya silakan. Coba kau bagaimana caranya kau jelaskan ikan goreng Jadi sama ikan bakar? Udah kujelaskan Kenapa bisa tadi. beda? Bukan masalah ikan goreng dan bakarnya. Jadi patut kita pahami bahwa ternyata Yesus masih dengan para murid, masih menjelaskan perihal penyaliban. Jadi kalau ada informasi yang menyebut bahwa Yesus tidak benar disalib, itu tidak layak dipercaya gitu, bro. Iya, Karena saya kan masih nggak ada bahas ajaran masalah Yesus terminologi. saat itu. Saya Jadi kan fokusnya bahas, itu masalah iya, ikan saya goreng bahas itu masih critical beda text. aja itu. Yang saya bahas critical text. Bukan soal hal ajaran yang mau disampaikan di situ. Bumbu-bumbunya aja itu. Iya, yang ku bahas itu critical text itu artinya apa? Misalkan soal apa namanya? Soal bagaimana di masa itu, ya itu mah bumbu-bumbunya. Yang ku bahas critical text. Bukan pemanaan, tidak ada hubungannya pemanaan di situ. Yang namanya critical text yang kita bahas itu kenapa beda masalah tekstual. Kenapa di sini ikan goreng, di sana ikan bakar. Di TB2, TB1 ikan goreng, TB2 ikan bakar. Sudah berubah juga Pak Denny. Pak Denny, masih monitor kah Pak Denny? Kalau di TB2 itu sudah ikan bakar dia, bukan ikan goreng. Kalau TB1 ikan goreng, kalau TB2 ikan bakar. Ikan goreng sama ikan bakar sama enggak? Saya belum lihat perbedaan TB1 TB2. Sudah berbeda. TB2 ikan bakar. Oh gitu. Iya, kenapa diubah itu? Ya nggak tahu lah. Nah, itu namanya critical text. Di mana tekstual ada kesalahan terjemahan. Kok kesalahan terjemahan? Ya, kalau kita bahas critical text, yang kita bedah adalah penulisan, kaidah penulisan. Maka bro, kita jangan putus-putus belajar. Saya tahu hal-hal di dalam hal semacam itu, hal yang lain juga tahu, bukan cuma yang Anda sebutkan itu. Jadi kita pelajari juga. Bagaimana ini? Nah, ku pelajari lah. Oh, ternyata maknanya seperti ini, gitu bro. Kalau salah Oke. Sekarang begini, saya tanya sama kau pengamat. Pengamat, apa yang kau tahu tentang hukum Taurat? Hukum Taurat? Ya, silakan. Oh, banyak sekali. Kalau di hukum Taurat, misalkan kan kalau kita melakukan dosa, misalkan tangan kita, misalkan melakukan dosa, kita harus dipotong. Mata ganti mata, tangan ganti tangan, gitu bro sistemnya. Apa namanya? Balas-balasan. Oke. Jadi ada banyak sekali hukum Taurat itu bro. Aku tidak sampai detail itu. Kalau menurut yang saya dengar ada 600 jenis katanya itu. Oke. Dari Kejadian sampai Maleaki itu semua hukum Taurat tidak? Kejadian sama Maleaki. Iya. Di kitab Perjanjian Lama dari kitab Kejadian sampai Maleaki itu hukum Taurat tidak isinya.
Itu berapa kitab yang Anda sebut? 66? Semuanya 66 itu aku nggak persis ingat. Kitab terakhir, kitab dari Perjanjian Lama. Enggak, pokoknya dari kitab Kejadian sampai Maliaki. Kitab Kejadian sampai Maliaki itu Perjanjian Lama. Nah, isi di dalamnya, apakah itu hukum Taurat? Tidak semua hukum Taurat Perjanjian Lama. Semua Perjanjian Lama sama dengan hukum Taurat. Enggak begitu kan, beda-beda. Siapa bilang? Taurat itu kan memang hukum-hukum yang ada di dalamnya. Hukum Taurat itu Torah itu di Perjanjian Lama. Hukum Taurat hukumnya. Iya, di Perjanjian Lama. Semua apa yang ada di Perjanjian Lama itu namanya hukum Taurat. Bukan semua Perjanjian Lama hukum Taurat, bukan maknanya nggak seperti itu. Lah, tapi di dalam hukum Taurat itu adanya di Perjanjian Lama, bagiannya dibagiinnya. Karena Perjanjian Baru itu ada kitab suci setelah kedatangan Yesus, kan gitu bro bedanya. ini saya enggak bahas Yesus. Aku cuma ngasih tahu perbedaannya. Yang saya bahas hukum Taurat. Jangan-jangan kamu dasar-dasar kitab suci juga belum mengerti? Lah, yang tidak mengerti dari tadi siapa? Dasarnya jangan-jangan. Bukan nuduh, ini orang kan nggak layak. Menurut kamu, jangan-jangan. Saya tanya, menurut kamu hukum Taurat itu yang mana? Hukum Taurat ya, misalkan yang ditulis di kitab-kitab Musa, bro. Nah, apa itu? Iya, seperti aku bilang tadi. Kalau misalnya nih kejahatan, ada kan yang setimpal dengan hukuman mati, misalnya ya dihukum mati, misalnya hukuman gantung kan gitu, bro. Misalkan itu hukumannya, bukan hukum Taurat. Yang saya tanya hukum Tauratnya. Kamila, kita kasih lagi Kamila. Oh, ada juga Bunda Mila. Ada Kak Mila masuk, ada Bunda Mila masuk. Dua-duanya masuk. Yang penting sudah ku sapa ya. Kak Mila, Bunda Mila. Assalamualaikum. Hukum Taurat itu apa? Apa-apa saja yang ada di hukum Taurat itu? Ya banyak. Ya mau udah aku bilang tadi, menurut kata para orang itu, aku sih belum lihat tuh satu persatu mana saja poin-poinnya. Ada 600 katanya jenis itunya di sana, hukum-hukum itu disebut di sana. Nggak usah 600, jangan sampai baru 3, tapi 3 saja kok nggak tahu. Ada 600-an tuh. Oh, aku saja. Kan banyak misalkan. Kalau iya, 613 mespot. Iya, gitu kan? 613 mespot. Jadi boleh diambil orang gitu kan? Iya, 613 mespot. Nah gitu, bro. Kok saya yang lebih paham daripada kau? Bagaimana caranya kau mau ajari saya? Aku ini kan lagi santai. Mungkin saja Anda udah siapkan itu kan di situ data, atau mungkin hanya itu. Mana ada data? Tidak ada data di sini. Dataku itu sudah ada di kepala. Udah aku bilang, mungkin kamu kebetulan kamu tahu itu 613 kamu bilang tadi. Mungkin saja. 10 hukum Taurat ini, 10 hukum Taurat ini hukum Taurat tidak? Ya 10 hukum Taurat, ya hukum Taurat lah. Gimana sih? Anda udah ngomong sendiri. Oke, hukum Taurat ini diperuntukkan untuk siapa? Hukum Taurat diperuntukkan untuk siapa? Ya, yang menerimanya hukum Taurat siapa? Itu kan dari Musa. Iya, diperuntukkan untuk siapa itu hukum Taurat? Ya mestinya untuk semua orang, bro. Untuk semua orang. Kata siapa? Semua manusia, bro. Kata siapa? Ya mestinya. Kata siapa untuk semua orang? Memang di kitab suci tidak disebut seperti itu. Mana ada? Kok mana ada? Musa terus orang mana? Musa orang mana? Memang ada disebut karena khusus untuk siapa? Musa orang mana? Coba dulu Anda dalilnya. Memang ada dikhususkan untuk siapa itu? Musa orang mana? Musa orang mana lagi?
Saya tanya, Musa itu orang mana? Aku nggak ingat orang mana Musa, orang Mesir atau bukan. Hah? Musa orang mana? Aku nggak ingat persisnya. Mungkin orang Mesir. Dulu di tanah Mesir kan taat sejarah dari kecilnya. Aku udah banyak lupa itu sebenarnya. Bagaimana sejarah Musa dari kecil sampai ke tanah perjanjian dia nggak sampai, yang digantikan oleh Joshua. Aku secara detail sudah nggak ingat tuh bro. Itu kan pelajaran waktu anak-anak bro. Iya, Taurat itu diperuntukkan untuk siapa? Untuk semua manusia semestinya. Salah. Taurat itu diperuntukkan untuk Bani Israel. Taurat itu diturunkan untuk Bani Israel. Untuk itu doang maksudmu itu? Ya oke. No problem. Kalau Anda pemahamannya seperti itu. Lah, kau baca Matius 15:24. Iya. Saya paham itu, bro. Aku hanya diutus untuk domba-domba yang tersesat dari kalangan umat Israel. Kata siapa? Kata Yesus. Itu yang Anda baca tadi di amal tadi dalilnya tadi? Saya saja hafal dalilnya, masuk Anda hafal. Di mana tadi dalilnya? Aku tahu. Matius 15:24. Wow. Aku baru kemarin tuh menjelaskan tentang itu. Itu tentang perempuan yang anaknya sakit itu yang disembuhkan Yesus. Ya kan? Ini ya. Coba Ya kan? dia belum pernah baca dalilnya tapi dia bisa jelaskan. Aneh kan? Iya, udah aku baca Alkitab, cuma nggak aneh. Nomor-nomornya aku bisa tahu, tapi Ini gitu bro. dia belum pernah baca dalilnya tapi dia bisa jelaskan. Tapi Coba. itu tahu bro. Apa isinya itu? Apa isinya itu? Matius 15:24 apa isinya? Dan gini Apa bro, di isinya? dalam Injil kan ada yang serupa. Isi serupa. Apa isinya Ya, Matius kita punya 15:24 ini itu? Kita ada di Lukas, ada di Matius, nggak begitu bro. Oh kita tahu. Oh misalnya. Iya, apa itu Matius 15:24? Gitu bro. Itulah hebatnya Injil bro. Kok hebatnya bukan Injil? cuma satu. Kok hebatnya Injil? Iya kan karena bukan cuma satu kan. Penulis sekarang. Jadi kita bisa lihat, di Lukas menulis seperti apa. Matius. Saya enggak bahas Lukas. Jadi seperti itu. Itulah hebatnya. Saya enggak bahas Lukas. Jadi perihal itu bisa kita tahu gitu. Saya ternyata angkat dalil di Matius. Iya, aku tahu kan. Oke, ada enggak Bibelmu di situ? Nggak, aku lagi nggak buka Bible. Oke, ada enggak perangkatmu di situ? Nggak ada. Aku lagi nggak buka. Terus, ini kok pakai TikTok ini? Apa? Akun? Bukan perangkat Hanya namanya? dengar aja. Saya hanya siapkan ini, kalaupun nanti sesuai bukunya tulisan saya tentang untuk membahas tentang isinya bukunya Insan Moko Ginta yang dia bikin judul 13 alasan mencintai Yesus harus masuk Islam. Karena udah ku cetak bro, udah ku print lah, belum masuk percetakan. Itu doang yang ada itu. Jadi kalau yang ada hubungannya dengan ucapan Insan Moko Ginta langsung ku bantah karena udah kesiapkan di sini itu doang. Oke. Ini saya langsung masuk ke ginjal aja ya, bro pengamat ya. Saya langsung masuk ke ginjal saja ini. Kemana? Kenapa kamu Saya tanya, menurutmu di dalam Taurat itu ada kebenaran tidak? Ini pertanyaan aneh-aneh. Lah, makanya saya tanya, di dalam Taurat itu ada kebenaran tidak? Kok di dalam Taurat ada kebenaran atau tidak? Aneh ya. Ya. Kitab suci itu bro, kitab suci yang namanya orang percaya Oke, berarti kau mengakui bahwa di dalam Taurat itu ada kebenaran? Bukan hanya ada, kami anggap itu justru situ pengajaran tentang kebenaran bro. Oke, berarti kau percaya? Berarti kau percaya dengan Taurat? Mana ada orang Kristen yang tidak percaya dengan itu? Oke, berarti kau percaya Taurat itu ya? Betul ya?
bro. Kita kunci dulu. Mana Anda itu kata Anda itu? Kita kunci tuh. Kunci apaan? Emang kamu bisa kunci? Kata kunci ngerti Oke. nggak kata kunci? Tuh, kau baca. Galatia 2 nomor 21. Baca di layar. Bacalah, aku nggak baca itu. Nah, kan? Yang kayak begini mau diajak diskusi. Anda yang mau dalil, Anda suruh aku yang baca, aneh. Kamu protes saya, kamu yang itu nggak beres. Nah, beginilah aliteng-aliteng di Indonesia, Kok tidak ada begini? persiapan. Kamu yang ambil kan? Ini yang kayak begini nih yang bikin habis kopi sama rokok. Yang kayak begini yang bikin habis kopi sama rokok ini kayak begini, orang-orang kayak gini diajak diskusi. Pasang hidungmu baik-baik Gimana supaya sih? bisa mendengar. Iya, pasang hidungmu baik-baik. Ini model apa ini? Saya bacakan kau. Ini juga hidung katanya Nggak mendengar. apa-apa Ini Kamila, orang daripada tua. nggak ada mainan kan. Namanya Kamu orang marah? penghibur. Masa Ah, kau hidung dengar, mendengar? saya baca. Kau dengar, Harus saya baca. Kamu harus enggak? Kau dengar, saya baca. Ada lagi minum obat ini, salah-salah ngomong. Kau dengar, saya baca. Kamu minum obat apa? Kau dengar, saya baca. Gimana sih? Iya, masa hidung mendengar? Lah, Tahu kan nggak, telingamu di hidung. mendengar itu adalah telinga. Oh, telinga. Mendengar itu telinga bukan. Oh, iya. Enggak, saya kira hidung. Udah tahu Saya kira kamu? telingamu sudah pindah Sudah di tahu? hidung. Udah tahu belum? Jadi mendengar itu telinga bukan hidung, bro. Oh iya, oke. Nah, baru tahu, baru nyadar dia. Kau dengar baik-baik. Baru nyadar. Aku Galatia Jangan. 2 nomor 21. Beginilah firman Paulus. Aku tidak menolak kasih karunia Elohim, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Pertanyaanku, kau percaya enggak Taurat? Ya percayalah. Nah, kalau kau percaya Taurat, berarti kematian Kristus sia-sia. Selesai. Orang yang Jika kematian Kristus sia-sia, batallah penebusan dosa. Karena memakai itu gitu makanya. Bantah dalilku. Iya, itu udah aku bilang tadi, udah aku jelaskan itu. Seperti itu maknanya. Iya, bantah dalilku. Iya. Bantah. Udah aku bilang tadi, Anda Ayo. nggak dengar? Pih. Aduh. Bang, hukum Taurat Gimana kabarmu, Dek? Gimana kabarmu? Hukum- Sehat? sehat, Bang. Hukum Taurat Ya. itu di 10 perintah Allah itu kah? Iya, betul. Oh. Betul. Betul, cocok. Ngopi dulu, Bang, ngopi. Ya, ngopi ini sambil ngopi. Sambil ngopi. Gimana kabar? Pagi-pagi lagi. Sehat. Ini lagi apa ini, masak? Masa apa? Masak bebong? Nasi. Hah? Bukan masak bebong? Enggak, masak nasi campur jagung. Nasi jagung ya? Iya. Enak. Nasi jagung itu enak. Kalau udah masak nanti, Bang. Oh, kalau udah masak ya. Ya. Bagaimana? Lama ndak nongol ini. Lama ndak kelihatan.
Ya bang? Lama ndak kelihatan. Oh, sibuk di room lain bang. Oh, sibuk di roomnya siapa itu? Tahu lah bang, yang mana-mana aja pergi. Oh, bukan di roomnya Edis, bukan? Enggak tuh? Enggak. Bagus lah. Kalau si Edis sering masuk ke roomku itu bang. Apa? Kalau si Edis sering masuk ke roomku. Akun palsu itu. Ini banyak juga akun palsu memang melalui apa gambaran Bang Edis. Iya. Itu akun palsu itu. Akun palsu. Jadi bagaimana? Martin? Bisa ikuti saya? Itu tanya Bang Loring lah. Bang Lodeng. Iya. Lagi Bang Lodeng. Bang Loding tidur. Begadang mungkin tadi malam. Ya. Ya, bisa ikuti saya? Ngapain ku ikuti abang? Abang lagi ikut aku. Abang lagi ikut aku. Coba asyhadu. Allah. Nanya lah Martin, nanya dek, nanya. Apa yang kamu tanyakan? Siap. Abang lagi ngapain ini hari ini? Duduk, ngopi, ngudut, sambil ngobrol. Mantap, enak itu. Ada teman situ kah? Nggak ada, sendiri. Aduh, nanti datang aku situ bang. Oh, ya, yang penting kau datang ke sini bawa satu kantong plastik. Yang penting kau ke sini bawa sekantong duit, uang merah. Duit nggak ada bang. Ya, kalau durian bisa 1 eltor. Durian aja 1 eltor nanti ya. Oh iya, bawalah ke sini ya. Oke. Ku bawa pun nanti bawa. Bawalah ke sini ya. Oke. Ya. Ya, Agung. Gung. Oh, Agung.